bisa seperti dia. Dan belajarlah dari orang yang jahat, yang buruk, supaya engkau tidak menyerupai dia. Supaya engkau belajar, oh sakitnya kalau digituin. Niat di dalam Islam luar biasa. Niat baik sudah dicatat kebaikannya, apalagi dilakukan. Itu berkali-kali lipat pahalanya. Tapi niat buruk, baru niat saja belum dicatat. Dari mana Pak Ustadz? Dari Makassar. Tahu kira dari tadi. Nih Bu, ibu-ibu pernah nggak punya temen atau mungkin sampai dengan sekarang itu ada temen yang ngeselin Bu? Kalau ada dia pasti ada masalah. Kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya troublemaker, Dia si lagi, pembuat dia lagi, masalah. dia lagi gitu. Iya. Jadi dia di sini gosipin nih, ibu yang itu digosipin di sebelah sini. Pindah ke sana, ibu yang ini digosipin di sebelah situ. Akhirnya ibu ini berantem dua-duanya gara-gara dia. Aduh, ada nggak Bu? Aduh. Ada ya Bu ya? Di pengajian ada juga Bu begitu Bu? Hati-hati yang seperti itu. Kenapa kok Jangan hati-hatinya? ditemenin. Tuh. Ya Bu ya. Karena suatu waktu nanti kita yang digituin. Nah coba saya pengen tanya, ada nggak yang punya pengalaman masalah itu? Coba angkat tangan. Atau masalah yang lain temennya nyebelin, ada nggak? Ayo Bu, ayo. Coba angkat tangan, nggak apa-apa sini. Ada. Coba ada yang mau Sini, cerita Bu. nggak? Sini maju kalau mau cerita boleh. Sini Bu, siapa yang mau cerita? Yang mau cerita siapa? Ibu Ayo, Bu. cerita sini. Ayo yang deket. Coba Ibu cerita. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Yiyi. Ibu Yiyi. Ibu Yiyi. Yiyi. Ibu ini pengalaman Ibu. Enggak, ini kalau ada itu suka gimana gitu, kalau mau menyapa gimana gitu, suka ngeselin gitu ya. Ada Ibu, juga ibu itu. yang troublemakernya apa temen Ibu yang troublemaker? Ya, mungkin sama-sama gitu. Sama-sama. Oh ternyata Ibu ini adalah troublemakernya. Bagus. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Ibu tidak mau menyalahkan orang tapi sama-sama disalahkan. Ibu Emang Yiyi. masalah apa Bu? Masalahnya masalah apa Ibu Yiyi? Ya misalkan gini, ada apa? Ada yang menceritakan gitu, saya diceritain gitu, terus dikatain lagi gitu. Kan kalau dibilang ini mau apa gitu kan nggak takut dosa gitu apa gitu. Jadi susah gitu. Gimana cara menyampaikannya gitu? Kalau yang ngomongin tapi diomongin lagi ke orang gitu. Oh maksudnya ibu itu diomongin gini, terus ngomongin lagi ke orang. Jadi orang semua tahu deh, orang ceritanya ke ibu doang. Tapi hati-hati juga nih, Ibu. Kenapa Pak Ustadz? Kalau ibu diomongin orang, jangan ibu omongin lagi. Berarti apa bedanya ibu dengan orang itu? Iya. Dibilangin itu dia suka ngatain gitu. Ini kayak press conference ya. Suka ngeceritain gitu. Sekali ceritain. Iya, Bu, gimana balas saja dengan kebaikan Balasnya ibu ya. dengan kebaikan Bu. Ya supaya ibu ketahuan kalau ibu orang baik. Ya. Ibu Yiyi makasih banyak. Ih Ibu Yiyi ya orangnya. Ibu silakan duduk lagi Bu. Tepuk tangan dong buat Ibu Yiyi dong. Nih hari ini Pak Ustadz, Ustazah Oki, kita akan angkat temanya adalah ini biangnya masalah. Biangnya masalah. Biangnya masalah. Tadi suka begitu enggak?
Saya enggak, alhamdulillah. Saya kan, Masa? coba kehadiran saya ditunggu gak? Enggak, ini kan Ditunggu suka. kan sama teman-teman kan? Ya ada iyalah saya kalau nggak kamu seru kan? kalau pada telat siapa jadi hostnya? Enggak juga maksudnya, bukan cuma itu. Kalau lagi duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Enggak jamaah, ini orang paling manusia paling jahil satu dunia. Jahil bukan jahil ya, jahil. Jahil bu, kalau jahilnya berarti bodoh dong saya dong berarti. Nauzubillah. Ini sekarang langsung aja Pak Ustadz. Kenapa selalu ada manusia yang menjadi biang masalah dari orang lain? Kenapa seperti dalam hidup Kok ini? biang masalah bukannya biang parfum? Kalau biang parfum itu dicampur sama itu jadi biang parfum. Kalau ini biang masalah. Artinya dia punya bibit. Dia Ya, ini betul, ada betul, dia betul. ada masalah. Gitu silakan Pak Ustadz, mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kadangkala kita harus bisa bersabar dengan orang lain. Atau bisa jadi orang lain yang bersabar ada yang namanya provokator, propaganda. Dia mengacut-acut, kemudian dia lari dari masalah. Padahal dia yang memulai. Ini hati-hati. Ibu-ibu yang di rumah termasuk yang di sini, jangan sampai ikut arus. Duduk aja di dekatnya kalau perlu jangan. Karena kenapa? Nanti dia yang punya ucapan, lalu ucapan itu dialihkan ke kita. Dia yang bicara seperti itu. Padahal kita tidak bicara seperti itu. Justru kita yang dijualnya. Nah, ini hati-hati. Berteman dengan orang jahat pasti ikut jahat. Makanya kenali dengan siapa kita bergaul. Karena di sekitar kita banyak setan. Kan setan itu bukan hanya manusia. Maaf, bukan hanya jin, tapi manusia termasuk setan. Hati-hati, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Justru kalau dari jin lebih mudah kita hilangkan. Baca ta'awuz, baca ayat kursi, lari. Tapi kalau setan manusia, bacakan ayat kursi, kita dilempari kursi. Hati-hati loh. Justru kita yang nanti diledeknya bahwa kita membuat masalah. Padahal dia yang memulai. Kepancing. Nih, kepancing. Sekarang, apa sih gunanya orang seperti itu? Gunanya supaya kamu tidak berlaku seperti dia. Anda boleh baik, tapi jangan meruntuhkan orang. Kenapa ada orang seperti itu? Karena satu, menutupi kekurangan dirinya sebenarnya. Iya, mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan orang lain supaya buruknya dia tidak ketahuan. Itu sebenarnya. Makanya hati-hati yang seperti itu. Suka bergaul sama seperti dia, sebenarnya nanti engkau jadi bahannya. Makanya kalau berpisah dengan orang-orang seperti yang bersifat itu, perbanyak baca salawat. Baca salawat dulu baru tinggalkan. Karena kapan engkau tidak baca salawat, nanti engkau lagi yang akan diceritakan, diomongkan. Orang-orang seperti itu ada karena satu, untuk menutupi kekurangannya. Iya. Dua, mengalihkan pembicaraan orang untuk membicarakan orang lain supaya dia sendiri tidak dibicara. Betul, nih Masya Allah, auzubillah, subhanallah. Jadi kalau misalnya kita jadi sampai jadi biang masalah, itu amit-amit ya Bang Bayi, kasarnya gitu ya Bu ya. Jangan sampai nanti orang ada yang mau temenin kita, repot juga Bu. Kita jalan orang pada bisik-bisik. Mau gak digituin Bu? Kalau nggak mau jangan jadi biang masalah. Dirimu merasa kaya, luar biasa, anak keturunan banyak, kehidupan bahagia, tapi orang-orang tidak selamat dengan lisan dan tanganmu, khawatir engkau menjadi muflis, bangkrut.
Asal Sekarang masih di tema kita hari ini tetap adalah ini biangnya masalah. Kalau kita berbicara tentang biang masalah, sekarang kita lari kepada orangnya. Orangnya, si biang masalahnya ini. Ustaz Oki, mohon maaf nih Ustaz Oki, mohon penjelasannya tentang apakah menjadi biang masalah ini merupakan ujian dari Allah untuk orang lain? Apakah seperti itu Ustaz Oki? Silakan, mohon izin waktunya. menjadi biang masalah, pembuat onar, troublemaker. Ada orang-orang di sekitar kita yang seperti itu. Bahkan ada nih Ustadz Aswadli, perempuan yang mengatakan aku mau buat dia nangis. Oh ada. Aku mau buat dia nangis, aku mau buat dia marah. Oh dari awal sudah begitu targetnya sebelum ketemu sama orangnya. Pernah nggak jumpa orang-orang kayak gitu? Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Islam mengajarkan kepada hamba-hambanya, Allah mengajarkan pada hambanya, Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa orang Islam itu apa? Memberikan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Artinya memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa di sana, salam kesejahteraan, rahmat untukmu. Rasul berpesan apa? Ada sodakoh nih. Sodakoh itu apa? Ketika kamu bertemu dengan temanmu dengan wajah yang cerah ceria, dengan wajah yang penuh dengan senyum, maka kalau dia mukanya jutek, mukanya cemberut, marah-marah nggak jelas, diragukan itu keimanannya itu ada di mana. Ketika Rasul mengatakan engkau itu adalah sodakoh ketika berbuat baik kepada orang, kemudian engkau tersenyum dan mengucapkan salam lagi. Itulah akhlak Islam, adab-adab Islam ketika kita bersama dengan saudara kita, ukhuwah Islamiyah seperti itu. Bukan dari awal targetnya adalah aku mau buat dia nangis, aku mau buat dia ini, aku mau buat dia itu. Sudah jelek niatnya. Niat di dalam Islam luar biasa, niat baik sudah dicatat kebaikannya, apalagi dilakukan, itu berkali-kali lipat pahalanya. Tapi niat buruk, baru niat saja belum dicatat. Kalaupun tidak jadi lakukan, bisa jadi itu menjadi satu kebaikan untuk kita karena kita tidak jadi berbuat kejahatan itu sehingga Allah berikan pahala pada kita. Apakah ketika ada orang-orang yang pembuat masalah ini hadir di muka bumi ini nih, kemudian menjadi ujian bagi orang lain? Hai, orang-orang seperti itu berarti kau bukan mukmin dan mukminat. Orang-orang yang mengaku mukmin dan mukminat, orang-orang di sekitarnya terjaga dari lisannya, terjaga dari kejahatan tangannya. Tapi ketika orang-orang merasa berbahaya ketika engkau ada di sekitarnya, berarti dipertanyakan lagi, apakah engkau seorang mukmin, apakah engkau seorang mukminat? Mukmin dan mukminat, hamba-hamba Allah yang solih dan solihah adalah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Tangannya ini tidak mencelakakan orang banyak. Ada orang yang marahnya brutal ya Bu? Ada orang yang marah boleh, tapi marah yang terarah. Bukan marah yang brutal, banting sana, banting sini, teriak sana, mencelakakan orang. Itu luar biasa. Ini perempuan-perempuan nih. Sering sekali terjadi seperti itu, rebutan pacar misalnya. Perkara-perkara yang hina, perkara yang rendah. Kau perebutkan sesuatu yang haram, untuk apa? Merendahkan harga dirimu sendiri, merendahkan wibawamu sendiri sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukminat dengan cara marah yang seperti itu. Marah boleh, marah yang elegan. Ada marah elegan. Marah elegan tuh apa? Cepet-cepet wudhu tuh marah elegan tuh. Cepet-cepet wudhu. Cepet-cepet ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan engkau menjadi penyebab zolim terhadap orang lain. Khawatir dirimu jadi muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Dirimu merasa kaya, luar biasa, anak keturunan banyak, kehidupan bahagia, tapi orang-orang tidak selamat dengan lisan dan tanganmu, khawatir engkau menjadi muflis, bangkrut. Kelak kau di hari akhir membawa pahala ini, pahala itu tidak berarti apa-apa kata Allah, karena engkau menyakiti saudaramu, karena engkau menyakiti tetanggamu, karena engkau menyakiti sahabatmu, pahala-pahalamu akan pindah kepada dirinya dan dosa-dosa dia akan pindah kepadamu, muflis, bangkrut. Kalau kita pun ikut terpancing, kita juga ikut marah-marah, kita pun memiliki sifat setan. Ya, naudzubillah min zalik. Makanya alangkah baik untuk diri kita senantiasa berdoa pada Allah untuk tidak terbujuk dan menjadi pribadi-pribadi setan. Dia lagi, siapa yang salah? Dirinya sendiri. Kenapa kan banyak orang mengatakan begini, aku kan buat begini karena dia duluan yang mulai seperti itu. Tapi engkau terus ada masalahnya di dirimu terus. Masalah ini sudah selesai, engkau bertengkar lagi dengan orang lain, engkau bertengkar lagi dengan orang lain, engkau bertengkar lagi dengan orang lain. Siapa yang salah? Periksa tentang dirimu sendiri, engkau belum mampu mengelola emosi dengan baik. Cara mengelola emosi dengan baik apa? Adalah dengan keimanan pada Allah. Balik lagi kepada Allah. Ciri orang-orang yang beriman paham tentang ajaran Allah dan Rasulullah. Kalau marah ada tata caranya. Kalau senyum itu memang dianjurkan. Kalau ngomongin orang gibah takut nggak mau
Kalau mukulin orang nggak boleh, ternyata di dalam Islam suami mukul istri. Ada istri mukul suami? Ada nggak? Ada ya Bu ya? Kalau Banyak marah, tuh. Ih, serem. kalau marahnya nggak tentu arah, ini kebalik nih. Nggak boleh. Orang-orang yang paham tentang ajaran-ajaran Rasulullah untuk laki-laki tahu. Tidak menjadi pembuat onar. Ini banyak ya Bu ya. Para suami baiknya di luar. Baik banget di luar ya Bu. Santun banget sama orang lain. Giliran sama istrinya pedes banget. Ngomongnya ya Allah. Jutek banget. Orang-orang sih bilang tuh orang solih banget. Tuh orang solihah banget. Tapi di rumah itu berbeda sikapnya. Menjadi pembuat onar di rumahnya sendiri. Istrinya nggak nyaman sama dia. Suaminya nggak nyaman sama dia, jadi jangan heranlah banyak pintu perselingkuhan gara-gara dirimu sendiri. Nasihat untuk saya pribadi. Kenapa engkau baik pada orang banyak tapi engkau tidak baik terhadap keluarga yang ada di rumahmu sendiri? Laki-laki yang paham untuk tidak menjadi pembuat onar, paham tentang ajaran Rasulullah, dia tahu. La tadribal wajh, nggak boleh tuh mukul muka. Oh kalau gitu kalau lagi marah nggak boleh mukul muka tuh laki-laki solih tuh. La tuqabbi, nggak boleh mencaci maki. Para pembuat onar kalau ingat nih sabdanya Rasulullah, dia tidak akan mencaci maki, tidak akan memukul. La tahjur ila fil bait, tidak boleh memboikot seorang istri kecuali di rumahnya sendiri, tidak boleh mendiamkan istri kecuali di rumahnya sendiri. Lihat, kalau dia mukmin dan mukminat beriman kepada Allah, dia ikuti tata cara dari Allah dan Rasulullah sekuat tenaganya. Jadi nggak pembuat onar lagi. Di luar kelihatannya soleha, pas giliran istri suaminya jalan. Sebentar, itu suaminya kenapa ya? Kok benjol-benjol gitu ya kan? Nggak taunya disambit sama itu Bu, sama sendok. KDRT nggak cuma laki-laki terhadap perempuan loh. Ibu-ibu juga bisa KDRT sama jadi. suaminya. Iya, karena suaminya kerja di rumah mertuanya. Oh gitu, kenapa gitu Pak Ustadz? Yang kasih modal istrinya. Oh ya ampun. Oh iya, banyak ya, Banyak Ustadz. seperti itu. Betul. Istrinya lebih kaya daripada dia. Dia cari-cari numpang di rumah Nah. mertua. Itu nauzubillah. Makanya buat laki-laki harga diri. Betul. Tapi gini, jangan Pak Ustadz. tinggal di rumah mertua, susah kentutnya itu. Ya Allah, gak enak banget sih. Tapi gini, kita bicara masalah provokasi, provokator itu bukan cuma di kalangan orang tua aja Ustaz Zoki. Coba sini Ustaz Sam. Ustaz Sam kita ngobrol-ngobrol sebentar. Kalau di kampus, ya kan Ustaz Sam ini kebetulan masih kuliah kan. Kalau misalnya sekarang ini kan banyak juga orang yang anak-anak kampus itu kan yang suka orasi, demo. Ini, Tadinya Pak, temannya udah nggak mau. Teman saya Pak. Nih teman-temannya nih. Pernah demo Ini nggak mukanya zaman kuliah? Muka-muka pendemo Pak ya. Saya alhamdulillah saya grand demo, saya mendingan yang lain aja deh. Saya makan-makan aja. Nih muka pendemo nih. Coba lihat nih temannya Ustaz Sam. Ini benar bukan? Temannya Ustaz Sam juga ini. Habis 30 juz juga Wah, ini, habis Pak. 30 juz. Oh, Masya Allah, Astagfirullahaladzim. Ih, Masya Allah. Masya Allah. Namanya siapa namanya? Ambo Enre. Siapa? Ambo Enre itu dari kata bahasa Bugis. Apaan artinya? Ambo Endre. Ambo Endre. Ambo Suaranya itu kok kecil ya? bapak. Tumben orang Bugis suaranya kecil. Dia Bugis. Kan Bugis memang suaranya kecil. Tuh, yang Makassar yang berarti Yang ya. Makassar yang besar. Bukan Makassar. Kok suaranya kecil? Kan di Makassar itu banyak sukunya. Iya. Belum disetel. Coba coba sekarang ngomong. Di Makassar itu banyak suku. Kalau Ada- suaranya kecil Pak berarti bukan pendemo Pak. Iya. Salah orang. Jangan menilai dari wajahnya. Coba duduk lagi. Satu lagi coba kita lihat. Satu lagi mana tadi temennya? Ustaz Sam. Nih sini. Sini coba. Lebih Coba. Ini Lebih diam. mukanya lebih diem. Tapi jangan-jangan justru dia yang demo. Namanya siapa? Edi Kusuma Deddy Kusuma. Dari mana aslinya? dari Makassar. Makassar semua? Orang Ustaz Sam, Makassar semua di kok nggak sini? punya temen yang lain apa? Semuanya orang Makassar yang dibawa. Gimana? Terus pernah demo nggak di kampus? Enggak pernah. Nggak pernah. Tidak pernah dia. Ya Allah, berarti salah angkut nih kalau gitu. Belum kuliah, sekarang ngapain? Ya main. Baru mau menghafal. Menghafal. Jadi Sudah ini- berapa juz? Sudah berapa juz sekarang? Selesai. Oh Masya Allah. Sudah 30 juz juga. Allah, Masya Allah. Jadi kalau di Makassar itu kita memang mendahulukan hafal Quran. Nih, maksudnya buat pendemo-pendemo mendingan coba ngafalin Al-Quran kayak mereka ya Bu ya. Kalau misalnya mereka disibukkan dengan menghafalkan Al-Quran untuk juz per juz sampai 30 juz, insya Allah nggak akan terjadi tuh yang namanya demo-demo ya Bu. Nggak ada yang ribut-ribut ya Bu ya. Semua negara aman kan kita juga yang enak. Tuh, makanya nih setelah ini nih, kalau dari tadi kita ngomongin tentang murotal, hafiz, kita pengen denger juga nih Ustadz Syam membacakan ayat suci Al-Quran lagi. Insyaallah. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bedakan musibah dengan bencana. Kalau musibah dari Allah, tapi bencana atas perbuatan kita sendiri.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Apabila manusia ditimpa dengan ujian musibah, maka mereka menyeru kepada Allah. Tapi apabila mereka ditimpa dengan kenikmatan, mereka berkata, kenikmatan ini adalah karena kepintaranku sendiri. Bal hiya fitnah, akan tetapi itu semua hanyalah ujian. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi manusia banyak yang tidak mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Bagaimana agar tidak menjadi biang masalah yang menyusahkan orang? Ketika manusia mendapatkan kesulitan, pastilah mereka akan kembali kepada Allah. Tapi ketika mereka mendapatkan kenikmatan, kufurlah dia. Apa artinya kufur? Menutup. Arti kata menutup, menutup tidak mengakui atas nikmat Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tidak jadi biang kerok? Ada solusinya. Mudahkan urusan orang, akan Allah mudahkan urusanmu. Bantulah orang, kau kelak akan dibantu. Minimal keturunanmu akan terbantu. Kenapa engkau tidak ada perhatian kepada sesama manusia? Kalau engkau bisa menutupi aib manusia, insya Allah engkau akan ditutupi aib-aibmu di hari kemudian. Suatu saat nanti ada orang kaget. Kenapa? Dia sebenarnya punya dosa, tapi terhapus. Kenapa? Karena pernah menutupi aibnya orang. Allah akan memanggil, aku pernah sakit, tapi engkau tidak besuk aku. Aku pernah lapar, engkau tidak beri aku makan. Bukan itu yang dimaksud, adalah adanya hamba Allah yang butuh pertolongan, lantas kita tidak bantu. Makanya kata Nabi, tidak beriman seseorang yang tidak ada perhatiannya. Tidak beriman orang yang tidak ada perhatiannya, tidak peka. Sehingga jangan engkau pernah lukai tubuh orang, sakiti perasaan orang, dan ambil hak orang. Nih. Perhatian buat kita semua, pembelajaran buat kita semua. Untuk belajar merasakan, ada namanya simpati, empati. Bentuk perhatian yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah di balik setiap yang kita lakukan. Ingat ya, apa yang kau tanam pasti engkau akan tuai. Apa yang kau lakukan sekarang akan kau dapatkan. Yakin. Bahkan sebelum engkau mengembuskan napas terakhir, sudah kau peroleh itu semua. Mohon maaf. Yang suka membuat masalah, coba pikirkan akibat atas apa yang kita lakukan. Sehingga tidak ada keinginan untuk berbuat kerusakan. Bedakan musibah dengan bencana. Kalau musibah dari Allah, tapi bencana atas perbuatan kita sendiri. Makanya musibah itu mungkin ujian dari Allah, tapi bencana atas kelalaian kita sendiri. Kenapa ada asap? Karena ada api. Kenapa orang marah? Karena engkau yang melakukan. Jangan memancing orang untuk marah kepadamu, karena kamu sendiri yang membuat orang marah. Iya. Makanya sang biang kerok ini, sang pembuat masalah, sang pemetik api, sang yang membuat onar ini harus diingatkan akibatnya. Makanya dalam Islam ada namanya efek jerah. Sekarang, buat anak-anak, nih lagi nonton. Buat orang tua, silahkan.
Cuma hati-hati. Anak akan pintar berbohong, anak akan pintar membuat masalah kalau orang tua kurang perhatiannya kepada anaknya. Anak marah karena engkau membandingkan anakmu dengan yang satu dan yang lain. Biasanya yang kasihan itu anak tengah. Rata-rata anak tengah itu kurus. Karena diambil jatahnya oleh adiknya dan kakaknya. Masa sih Pak Ustadz? Biasanya Coba tanya Ustadz Sam. Aku anak pertama kali. Anak pertama kurus juga nih. Terlalu baik sama adik-adiknya. Oh gitu. Terlalu baik sama adik-adiknya. Bukan, dari perhatikan. Gini, buat yang di rumah juga nih. Ibu, pernah merasakan nggak disakiti orang? Bisa jadi ibu pernah sakiti orang. Apalagi durhaka sama orang tua, itu akibatnya langsung ada di dunia itu. Langsung dapat. Anakku nakal, doa apa lagi baca? Bisa jadi kamu dulu nakal. Jangan tanyakan kenapa anakku nakal. Coba ada cermin nggak di rumah? Coba lihat cermin. Bisa jadi ibu ya berbuat seperti itu sehingga berakibat pada anak-anaknya. Bu, Pak, pertanyaannya kenapa ibu terus yang dipanggil bukan bapak? Karena yang paling banyak masalahnya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tidak, makanya ada acara itu setelah kita ini 2 acara 3 acara setelah kita ada tuh curahan hati perempuan. Jarang ada curahan hati laki-laki. Karena laki-laki menyelesaikan masalah, perempuan gendok masalahnya. Apa sih gendok? Menyimpan maksudnya, menyimpan Gondok. masalahnya. Gondok. Tapi gini, ada yang seru, justru ya boleh dibilang coba nih, mungkin nih sependapat semua ibu-ibu sama saya. Apa Pak Sebelum Ustadz? sependapat, Apa? saya mau tanya, Apa? yang paling banyak gosip cowok atau cewek? Cewek. Cewek. Iya kan? Yakin. Kalau ada cowok, kalau ada cowok yang Lebih banyak mana Dadah. pertanyaannya? kalau ada cowok yang gosipin orang, itu bukan cowok tapi cowok bermulut cewek. Tapi gini, Tapi banyak cewek-cewek yang gak gosip juga. banyak, tapi lebih banyak yang Kayak gosip. ibu-ibu kan solihah-solihah semua. Alhamdulillah. Iya kalau di sini nggak tahu di rumahnya. Sebentar nih gini, saya mau ada pendapat nih, pendapat orang ini rata-rata bener ya. Justru yang troublemaker, biang masalah itu umurnya panjang-panjang. Bener nggak? Coba Ustadz Sam, coba pernah nggak ngerasain atau melihat seperti itu? Banyakan sih ya. Heeh. Umurnya mungkin dikasih sama Allah. Kan ada ayatnya itu. Mas. Ada ayatnya? Iya. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Janganlah orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka dikasih umur panjang sama Allah itu, bahwa itu adalah kenikmatan bagi mereka. Oh. Padahal umur itu dikasih Allah hanya untuk menambah-nambah dosa mereka. Oh. Semakin lama hidupnya, semakin banyak dosanya. Semakin banyak dosanya, walahum adzabum muhin. Semakin keras nanti siksaannya. Tapi bapak tidak usah sakit hati. Baik, kok jadi bapak itu sakit hati kita Pak Ustadz? Kan dia merasa tua. Enak aja. Kenapa? Bukan berarti kalau tua berarti banyak dosanya. Enggak gitu juga Pak Ustadz. Pengen tunjuk aja, kasihan si bapak lagi Enggak. bengong. Ya Allah berarti saya banyak dosa di panjang umur. Tidak begitu. Ada orang panjang umur karena masih diharapkan ilmunya, kebaikannya. Coba kalau mau ditanya itu sama orang yang suka agak merem-merem. Nih, Bu, Ibu, tapi Ibu baik kan Ibu orangnya Ibu ya? Insya Allah. Ibu alhamdulillah panjang umur ya Bu. Ya mudah-mudahan, tapi Ibu bukan tergolong Berikanlah orang-orang aku yang umur jadi yang bermasalah. panjang agar aku bisa beribadah kepada Allah. Amin. Jadi umur yang Masya terbaik Allah. adalah yang umurnya panjang, yang amal ibadahnya banyak. Tuh. Gitu. Ibu udah pada seger nih Bu. Udah pada mandi belum tadi kesini? Belum. Pantesan baunya nggak enak. Aduh, ibu-ibu. Hah? Adli. Apaan? Kamu harus terus terang. Kau Kenapa? sudah mandi tidak? Belum. Sama aja, makanya nggak apa-apa berkawan sama yang belum mandi juga. Ya, saya mau kasih kesempatan kepada ibu-ibu atau bapak yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Pak Ustadz dan juga Ustazah. Silakan. Yang mau bertanya angkat tangannya, silakan, ayo. Sebentar. Yang kuning dulu deh. Nih kasihan nih, udah belum mandi pakai baju kuning lagi.
Oh, iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatimah dari Majlis Taklim At-Taqwa Marga Mulia Pangalengan. Iya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya punya tetangga kalau pagi-pagi itu suka beli sayur, suka gosipin orang lain. Bahkan orang lain itu suka diadu dombakan. Diadu domba sama ibu itu. Ya, sama ibu itu. Ibu itu namanya siapa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya ibu. Jangan nanti jadi Ya, iya, gibah. jangan ya. Terus Bu. Ya, bagaimana? Mancing buat gibah nih Bu, hati-hati Bu. Terus Bu silakan Bu. Terus Bu. Bagaimana saya Harus menyikapi. harusnya harus menyikapinya. Orang seperti itu. Ya, orang Tapi ibu yakin kan kalau itu bukan Ibu Fatimah namanya kan? yakin belum? Kalau Ibu Bukan, Fatimah bukan. siapa orangnya? Ibu Fatimah yang mana? Oh iya berarti bukan ibu ya. Berarti gitu. Jadi pagi-pagi nih belanja sayur jadi ajang gosip. Jadi ajang itu ibu ya, ngomongin orang. Nah si ibu itu kebetulan ada di situ bingung mau nimbrung apa mau kabur. Gimana baiknya Ustazah Oki Ustadz silakan. Abis belanja kabur langsung Bu. Saya serius beneran Bu. Oh gitu ya. Karena kalau orang berada dalam majelis gosip, pernah di majelis gosip? Saya nggak pernah sih, nggak pernah ngelihat ya. Misalnya kenapa ibu ketawa? Mas Adli gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kita berada di majelis gosip Bu, di tempat orang-orang yang bergosip, bergibah, fitnah. Tahu nggak sih tetangga kita punya mobil baru itu duit dari mana ya? Padahal kan kita tahu banget PNS itu cuma segitu gajinya kok ada mobil baru lagi gitu ya. Atau apapun itu kita habis beli selesai dari satu keperluan kita pergi. Nah tetap kita punya kewajiban untuk menegur orang tersebut, tapi menegurnya nggak di depan orang banyak. Betul. Ibu cari tempat untuk sekali waktu, aku mau ngomong dong berdua, datang aja ke rumahnya, bawa hadiah, terus ngobrol deh pelan-pelan gitu. Gitu, Bu Ya. Fatimah ya. Tapi sebenarnya sih iya juga sih, gajinya kecil ya Bu ya. Kok bisa beli mobil bagus? Uang dari mana? Ibu jangan kepancing Bu. Ibu suka kepancing soalnya, udah sama tuh dosanya. Silakan Pak Ustadz tambahkan. Saya singkat saja. Hmm. Kalau ada seperti itu, alihkan pembicaraan yang lebih menarik Nah, dari pembicaraan itu. betul. Karena masih ada sinetron yang harus kita bahas. Masih ada cerita ceramah Ustadz Maulana yang pagi-pagi sama Ustadz Oki yang bisa diangkat. Jadi dialihkan pembicaraan yang lebih menarik. Atau membicarakan anak prestasinya, bagaimana itu ada sekolah yang sana, jadi dialihkan. Supaya kalau kita takutnya kalau kita tinggalkan, wah kita lagi yang diceritain sama dia nanti. Jadi kita buatkan pembicaraan yang lebih menarik. Itu kalau ibunya kuat, kalau ibunya nggak kuat gimana Ustadz? Tapi lagi ceritain sesuatu yang baik, ntar dulu ini dulu Ntar dulu. lebih seru. Ibu ini jangan ganggu-ganggu kita ya, kita lagi seru nih. Gitu Aman lagi. adalah bacakan taus. Iya, betul. Karena mau tidak mau kita harus belanja. Tuh. Taus terus ngeludah ke kiri gini nih. Gimana? Tahu, Jangan. Auzubillah gimana? Niraji ngeludah ke kiri. Gak katega mau. Gitu. Gitu. Jadi tubuh ya jelas ya Bu ya. Kalau seandainya bisa Ibu mengalihkan kepada pembicaraan yang lain, Ibu alihkan ke pembicaraan yang lain. Ini kalau menurut versi Ustadz tadi nih. Terus kalau misalnya seandainya nggak bisa, mendingan baca tahu saja Bu, seludahin ke kiri. Maaf bercanda Pak Ustadz. Enggak gitu ya Bu, jelas Ibu ya. Luar biasa, alhamdulillah. Ini pertanyaannya bagus loh Bu. Kelihatannya sih simple, tapi setiap hari ibu-ibu Keseharian. ketemu yang begini Bu ya, betul ya Bu ya? Betul ya Bu? Biar nggak tidur Bu ya Bu ya. Ngobrol di tukang sayur. Masya Allah. Seru banget pembahasan hari ini. Kalau udah ngomongin masalah belanja sayur, ngomongin gosip, ibu-ibu langsung pada melotot ya kan. Tuh. Kadang kalau mau ngasih maksud kita apa, tapi kita ngomongnya salah. Ini laki-laki suka kesulitan untuk cara berkomunikasi. Biasanya perempuan lebih luwes dalam menyampaikan sesuatu dengan lembut. Ya kembali lagi di Islami Tunda, masih di tema kita hari ini biangnya masalah. Sekarang kita akan kaji nih Pak Ustadz. Gimana nih kajian dari Pak Ustadz tentang berbicara biangnya masalah atau tentang masalah di dalam hidup. Silakan, mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kehidupan. Ingat, setiap manusia yang hidup pasti ada masalahnya. Kalau tidak mau punya masalah, jangan hidup. Jangan hidup.
Itulah kehidupan. Hidup itu ada pergerakan. Hidup itu ada pelebaran. Hidup itu ada berkembang biak. Hidup itu butuh. Hidup itu mengeluarkan. Hidup itu punya masalah. Kehilangan, kekurangan, kematian. Makanya kita akan kaji lebih dalam lagi tentang masalah hidup. Milikilah 3. Miliki 3 supaya kita bisa mengatasi masalah semua yang ada di dunia ini. Hadapi masalah dengan senyum. Hadapi masalah dengan kebahagiaan. Bukankah Allah sudah memberikan kita muka yang berseri? Ya Allah, ketika manusia didera dengan ujian permasalahan kehidupan, senyumlah jawabannya. Senyumlah. Kadangkala anak tidak butuh materi. Kadangkala anak tidak butuh apa yang kira-kira kita pikirkan untuk diberikan. Tidak. Tapi dia cuma butuh senyuman dari orang tua. Ketika orang tua sedih, tiba-tiba datang anak dengan senyuman. Sepertinya masalah itu ringan. Ketika suami capek, tapi istri menghadapi dengan senyum. Teringat sahabat Rasulullah yang meninggal anaknya, tapi suami istrinya memberikan senyuman kebahagiaan. Tidak menambah masalah. Senyuman. Kemudian yang kedua, hilangkan semua musuh-musuhmu. Tidak ada dendam. Semua orang baik. Aku punya masalah satu orang, ada orang memusuhi aku, tapi kan banyak temanmu yang lebih lain. Kamu jangan menghabiskan waktu untuk satu orang sehingga menghilangkan begitu banyak orang. Mungkin ada kejadian, ada guru tidak mau mengajar di kelas gara-gara ada satu anak, satu murid yang nakal. Kemudian dia tinggalkan kelas itu gara-gara satu murid, sehingga 39 murid yang lain tidak mendapatkan ilmu gara-gara satu anak. Bagaimana mungkin kita menghabiskan waktu 24 jam itu? 23 jam habis disebabkan karena 1 jam yang mengecewakan. Apakah kita membenci satu kaum karena disebabkan satu orang? Apakah mungkin kita akan membenci satu agama gara-gara disebabkan satu pelakunya? Agama itu baik. Kalau ada yang buruk, penganutnya saja. Ayo, aku punya masalah, pasti ada solusinya. Mengetuklah, pasti engkau akan masuk. Masalah kehidupan tidak ada habis-habisnya. Jangan tumpukkan, selesaikan. Ya. Ayo. Ayo. Jangan ada musuh satu orang pun. Ketika engkau punya musuh satu orang, maka kau akan susah bergerak. Sehingga nikmati solusi yang ketiga adalah pandai bersyukur. Pernah lihat ada orang tersenyum bahagia padahal dia belum makan, tertawa ria. Sering-seringlah datang ke panti asuhan, ke panti jompo. Mereka tersenyum. Mana anak mereka? Mana orang tua mereka? Wahai anak yang tiap pagi berteriak, ayo aku mau mandi. Dia ketuk kamar mandi karena dia lagi antri bersama 2 saudaranya. Rebutan kamar mandi. Coba pergilah engkau lihat anak-anak di panti asuhan. Wahai
anak yang selalu berteriak, aku mau makan. Ayo, lihat betapa banyak orangnya, ya Allah. Sedih rasanya. Wahai anak yang meninggalkan orang tuanya, yang tidak ada waktu untuk menelpon ibunya, tidak ada waktu untuk menelpon ayahnya. Yuk, tengok panti jompo, tengok orang-orang yang ya Allah hidupnya sendiri. Ada orang yang menangis disebabkan karena piring plastik. Karena sang orang tua menghabiskan piring kaca, pecah. Kemudian dia buatkan piring plastik buat orang tuanya. Kemudian sang anak berkata, Abah simpan piringnya, nanti kalau Abah sudah tua saya siapkan piring plastik itu untuk Bapak. Ayo. Orang tua bukan musuhmu, anak bukan musuhmu, saudaramu bukan musuhmu, sahabatmu bukan musuhmu, teman tetangga bukan musuhmu. Mereka adalah sahabatmu semua. Kalaupun menyakiti hatimu, itu pembelajaran buat diri kita. Mungkin aku pernah berbuat seperti itu. Yuk, buka hati kita, kenali lebih dalam. Masya Allah, tepuk tangan dulu Bu. Ayo. Ini tadi barusan kita udah mendengar kajian tentang masalah hidup. Kadang-kadang masalah itu timbulnya dari kita sendiri. Justru kita sendiri yang memicu masalah itu terjadi. Ini yang jangan sampai menyalahkan orang lain aja kerjaan yang atuhnya masalahnya timbul dari diri sendiri. Nah Pak Ustadz, dikiranya orang bau semua, padahal ada kotoran yang nempel di hidungnya. benar juga. Ya, kita kasih kesempatan kembali nih kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Boleh? Yang mau bertanya silakan angkat tangannya, yo Ibu. Ibu suruh angkat tangan malah tepuk tangan. Yang ini dulu deh. Ya, silakan Pak Ustadz, mohon izin. Ayo, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosmauli dari Majelis Al-Qudrat Pangalengan. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz dan Mbak Oki. Begini Pak Ustadz, saya punya suami. Suami saya itu anak tertua. Punya adik-adiknya itu terjerumus dalam pergaulan zaman sekarang gitu. Nah, zaman sekarang mau pakai jilbab semua orang. Ada juga yang enggak Pak Ustadz. Bagus, Ibu sih. Oh, gitu. Terus salah Ibu. ya. Nah, suami saya itu diberikan tanggung jawab oleh orang tuanya karena orang tuanya sudah tua gitu untuk mendidik dan ngawasi ya adik-adiknya. Nah, sedangkan adik-adiknya itu kurang memahami gitu. Kalau dikasih tahu sama suami saya suka nggak mau dengar. Ya, nggak mau dengar. Jadi suami saya itu sering stres gitu Pak Ustadz. Bagaimana gitu saya menghadapi suami gitu yang ya harusnya gitu memberi contoh yang baik kepada adik supaya adik-adiknya bisa pokoknya mengerti. Supaya masalah bisa terselesaikan dan nggak kena imbasnya ke keluarga gitu ya. Iya Pak Itu aja Ustadz. Ibu intinya ya. Ya. Boleh, oke, Jangan silakan. lama-lama ngobrolnya, kasihan Bapak nunduk. Silakan Ustazah Oki dijawab terlebih dahulu. Kalau suami uring-uringan Bu, atau marah karena apapun ya, kesel karena apapun, entah karena masalah kerjaan atau karena adik-adiknya, masalah keluarga dan lain-lain, itu komunikasi pertama kali yang gampang yang kita ucapkan pada dia adalah kita puji dia dulu. Bapak tuh sebenarnya udah baik, langkah yang Bapak lakukan tuh udah benar loh Pak, puji-puji dulu Bu. Jadi itu cara tips and trik menarik perhatian orang tuh, kita puji dulu, setelah itu baru kita masukkan sesuatu yang kita ingin berikan kepadanya. Ibu katakan padanya, tapi alangkah lebih baik. Jadi begitu ya Bu, pemilihan bahasanya begitu. Bahasanya jangan Bapak sih, jangan gitu. Bapak tuh udah baik, udah bener Pak, tapi alangkah lebih baik kalau Bapak, silakan Ibu, kira-kira Ibu yang lebih paham tentang suami Ibu. Kemudian yang kedua yang Ibu mesti paham juga bahwa adiknya suami Ibu kan sekarang sudah menjadi adik-adik Ibu juga. Kalau misalnya ada adik-adiknya yang perempuan, itu Ibu bisa untuk menjadi sahabat bagi adik-adiknya Ibu. Kadang kalau laki-laki ngasih nasihat itu kata-katanya suka susah. Bener nggak nih para laki-laki Pak?
Betul. Kadang kalau mau ngasih maksud kita apa, tapi kita ngomongnya salah. Ini laki-laki suka kesulitan untuk cara berkomunikasi. Biasanya perempuan lebih luwes dalam menyampaikan sesuatu dengan lembut. Jadi ibu izin sama suami, boleh nggak kalau saya menyampaikan sesuatu kepada adik yang sudah adik saya sendiri gitu ya. Komunikasi laki-laki dan perempuan kan berbeda. Beda gitu. caranya. Ustaz mau ditambahkan silakan. Sebenarnya yang masalah ini adalah ibunya. Kenapa begitu? Harusnya ibu berterima kasih dan bersyukur berada pada posisi yang luar biasa. Saya mau tanya, ibu mau jadi pembuat masalah atau penyelesai masalah? Penyelesai masalah. Selesai perkara. Ibu berada pada posisi yang luar biasa loh. Bisa mengayomi adik-adik ibu. Bukan ibu yang berada pada posisi adik ibu. Jadi ibu harus bersyukur dan usahakan bantu suami, dampingi suami. Ibu adalah istri anak tertua di rumah tangga suami ibu. Berarti ibu adalah penentu juga. Tepuk tangan dulu. Iya, luar biasa. Nanti akan kita harus punya ilmu juga untuk menjadi istri yang luar biasa itu. Apalagi istrinya Ustadz, Masya Allah. Masya Allah. Jadi nanti ibu juga tinggal harus digabungkan aja nih jawaban antara Ustazah Oki dengan Pak Ustadz Maulana. Jadi ambil tengah-tengahnya supaya semuanya kebagian ya Bu ya. Luar biasa ibu, pertanyaannya bagus sekali. Ini buat jamaah yang di rumah. Nggak lengkap rasanya kalau kita udah mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Maulana kalau tidak mendengarkan kisah teladan dari Ustazah Oki. Nah makanya di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sang ayah kemudian mengatakan, kamu sejak kecil sampai aku sekolahkan, aku lempar ke pesantren, tidak ada perubahan dari dirimu, tetap terus memalukan ayahmu ini. Hari ini kita akan sama-sama mendengar sebuah kisah nyata yang terjadi di dewasa ini tentang seorang anak yang dianggap sebagai pembuat onar biang masalah dalam sebuah keluarga. Kita panggil saja anak itu Doni. Ini dia kisahnya. Ada seorang ayah, ibu dengan 3 orang anak. Doni menjadi anak pertama, memiliki 2 orang adik. Namun Doni berbeda dengan adik-adiknya yang pintar-pintar itu. Setiap hari pembagian rapot, Doni dengan tangan bergetar akan menunjukkan rapotnya ke hadapan ayahnya. Lalu seperti biasa, ketika adik ketiga memperlihatkan rapotnya, ayahnya dengan bangga, kau anak pintar sayangku, ayah bangga sekali kepadamu. Ketika anak kedua menyodorkan rapotnya, ini ayah hasil prestasiku, kau pintar sekali anakku, aku bangga sekali memilikimu. Tetapi berbeda ketika Doni memperlihatkan hasil rapotnya dengan tangan yang bergetar dan sudah ada peluh di dahinya, kemudian ia serahkan kepada ayahnya. Dan seperti biasa, setiap semester sang ayah mengatakan tanpa berkata apa-apa lagi, tanpa ada kata-kata wejangan-wejangan lagi, hanya dengan pandangan yang sinis dan mengatakan, kau lagi-lagi memalukan anak bodoh. Sampai kapan setiap semester engkau memiliki nilai yang seperti ini? Matematika buruk, bahasa Indonesia saja pelajaran paling gampang buruk, bodoh sekali engkau, anak siapa ini? Memalukan sekali. Kau tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adikmu, wahai Doni. Ayah malu memiliki anak sepertimu. Apa kata orang-orang? Ayah tidak mau tahu. Kalau sampai semester depan ayah mendapatkan lagi bahwa engkau rapotnya jelek dan bahkan sampai tidak naik kelas, engkau akan tahu akibatnya. Kemudian berlalulah semester tersebut dan Doni kembali belajar giat untuk mendapatkan rapot yang bagus supaya sang ayah tidak marah. Masuk ke semester berikutnya.
hal yang lebih dahsyat lagi terjadi. Doni dinyatakan tidak naik kelas. Lalu dengan hati yang bergetar ia sodorkan rapot itu, tangan mungilnya mensodorkan rapot itu ke hadapan ayahnya. Tanpa kata-kata lagi sang ayah langsung memukul wajah anak kecil tersebut. Memalukan, dasar bodoh. Ayah malu memiliki anak sepertimu. Matematika tidak bisa, bahasa Indonesia tidak bisa, semua nilaimu buruk. Apa yang terjadi? Harusnya ibumu malu dan menyesal melahirkan anak bodoh sepertimu. Ayah malu dengan teman-teman ayah. Kau benar-benar tidak bisa menjadi contoh yang baik. Sang ayah kemudian mengambil raket pemukul nyamuk. Ia lakukan untuk memukul sang anak ini. Si Doni kemudian dipukul dari depan, si Doni dipukul dari belakang, si Doni dipukul dari kaki. Kemudian apa yang terjadi? Sang Doni mengatakan, ayah ampun ayah, sakit sekali ayah, Doni sudah belajar ayah, tapi Doni mendapatkan seperti ini. Engkau memalukan anak bodoh. Sampai kapan kau terus-menerus memperlakukan seperti ini, berbuat seperti ini, memalukan ayah dan ibumu? Ayah menyesal sekali memiliki anak sepertimu. Dipukul lagi sang anak tersebut dengan tangan, dengan raket, ditampar sampai Doni terjatuh. Kemudian Doni mengatakan, ampun ayah, sakit ayah, Doni sudah belajar ayah. Kemudian Doni memandang ibunya yang berada di ujung sana. Sang ibu tanpa ada kata-kata hanya diam karena tidak berani untuk melindungi Doni dari serangan ayahnya. Doni memandang seorang wajah ibu dan memohon pertolongan kepada ibunya. Sampai puas ayah itu memukul si anak bodoh ini. Kemudian Doni menghambur ke pelukan ibunya dan Doni mengatakan, si kecil Doni berkata, maafkan aku ibu, aku membuat malu ayah dan ibu terus karena aku menjadi anak yang sangat bodoh. Aku tidak seperti adik-adikku yang pintar pelajarannya, yang nilainya pintar. Sekarang Doni tidak naik kelas ibu, maafkan aku ibu. Ternyata belum cukup sampai di situ. Sang ayah kemudian, kau harus masuk ke pesantren supaya kau ditatar, dididik dengan baik di sana, supaya engkau jadi anak yang membanggakan, bukan anak yang memalukan selama ini. Doni kecil pada akhirnya dilemparkan ke pesantren oleh sang ayah. Doni menggenggam tangan ibunya dengan kuat, jangan ibu, aku tidak mau pergi ke pesantren, aku mau sama ibu, aku akan belajar lebih giat ibu, jangan masukkan aku ke pesantren ibu. Namun sang ayah tanpa ada perasaan apapun, kau harus masuk pesantren. Dan ibu, istriku, jangan sekali-kali engkau menjenguk si Doni ini, biar dia belajar sungguh-sungguh untuk menjadi anak yang hebat, tidak anak yang memalukan seperti ini. Doni pun dilemparkan ke pesantren dalam usia yang sangat dini, bertahun-tahun tanpa dijenguk oleh sang ibu. Kemudian ayah dan ibu dan dua anak ini terus-menerus hidup dengan segala kecukupan-kecukupan yang luar biasa. Ayahnya terus naik pangkat dengan status kehidupan yang sangat baik. Anak nomor 2, anak nomor 3 disekolahkan dengan sangat hebat dan mereka selalu bangga dengan hasil prestasi dari anak-anak tersebut. Lulus SD, SMA, SMP, SMA sampai akhirnya Doni kembali lagi ke rumah. Lalu Doni menjadi pribadi yang tidak banyak bersuara, tidak banyak bercerita. Ayahnya terus-menerus membanding-bandingkan, lihat adikmu nomor 2, lihat adikmu nomor 3, pintar, otaknya pintar, keturunan papa, keturunan ayah semua pintar. Bukan seperti engkau yang sudah dilempar ke pesantren pun tetap bodoh. Prestasi-prestasi sekolahmu bodoh. Tapi ayahnya lupa ada perubahan yang dialami oleh Doni. Ternyata Doni menjadi semakin religius. Sang ibu yang memahami keadaan tersebut merasa bangga dengan kehadiran Doni yang semakin religius. Suatu ketika Doni kemudian menjadi remaja masjid karena sang ayah tidak mau mensekolahkan Doni ke universitas. Untuk apa ke universitas? Otaknya bodoh. Dia tidak pintar apa-apa. Buang-buang uang saja kalau aku mensekolahkan dia ke universitas, kata sang ayah. Doni pun tidak menuntut apapun, ia hanya aktif di masjid dan kemudian menjadi remaja masjid, menjadi ketua masjid. Namun hal yang lain terjadi, bahwa tiba-tiba rumah tersebut digerebek oleh polisi dan mengatakan bahwa Doni adalah tersangka dari kasus pencurian. Setelah diperiksa di kepolisian, ternyata Doni sama sekali bebas dari tuduhan tersebut. Namun sang ayah sudah kepalang malu. Sang ayah kemudian mengatakan, kamu sejak kecil sampai aku sekolahkan, aku lempar ke pesantren, tidak ada perubahan dari dirimu, tetap terus memalukan ayahmu ini, tetap terus memalukan ibumu ini. Sekarang kau pergi dari rumah ini. Karena saya tidak mau memiliki anak yang bodoh sepertimu. Karena saya tidak mau memiliki anak yang dipanggil polisi sepertimu. Maka engkau pergi sana. Kata sang ayah berkata seperti itu pada Doni. Tanpa kata-kata Doni pun keluar dari rumah. Dan kemudian sang ibu mengejar. Namun ayah mengatakan, wahai ibu, istriku tidak perlu dikejar, Doni sudah dewasa. Biar dia tumbuh menjadi pribadi yang disiplin. Biar dia tumbuh menjadi pribadi yang hebat. Doni kemudian pergi keluar dari rumah. Namun yang terjadi rahasia Allah berbeda.
sang ayah yang dengan luar biasa membangun karirnya dengan baik, reputasinya dengan baik, tersangkut kasus korupsi. Terkait kasus korupsi mengakibatkan reputasi yang sudah dibangun bertahun-tahun. Media massa setiap hari memberitakan sang ayah adalah sang koruptor kelas kakap, sehingga harta kekayaan yang dikumpulkan, jabatan yang diraih tahun demi tahun, sekejap mata langsung hilang begitu saja. Sang ayah akhirnya masuk ke dalam penjara dan sang ibu dengan kedua anak ini hidup di kontrakan. Kedua anak ini biasanya hidup serba enak, sehingga sekarang susah. Ketika hidup susah mereka tidak bisa. Mereka terbiasa manja, terbiasa hidup berkecukupan, sehingga sang ibu merindukan Doni. Lalu Allah mentakdirkan Doni untuk kembali lagi kepada sang ibu. Dan Doni mengatakan, apa yang terjadi kepada ayah? Anak yang dibuang ini kembali lagi sudah menjadi anak yang berhasil. Dulu Doni dicaci maki oleh ayahnya sendiri, dikatakan sebagai orang bodoh. Namun sekarang Doni sudah tumbuh di luaran sana dengan menjadi orang yang berhasil. Ialah yang kemudian menjadi pemimpin bagi keluarga itu. Ia katakan kepada ibu dan adik-adiknya, Allah tengah menguji kita. Allah terlalu sayang pada ayah, sehingga ayah dibiarkan masuk ke penjara. Itu kesalahan siapa? Kesalahan kita juga, karena kita punya andil mengakibatkan ayah menjadi seorang koruptor. Maka marilah kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doni menjadi penyelamat bagi keluarga itu. Doni, si anak bodoh, si anak yang dibuang ini, si anak yang tidak tahu diri kata ayahnya ini, ternyata menjadi penyelamat bagi keluarga itu. Lihatlah wahai para ibu, para ayah, jangan sekali-kali engkau menganggap anakmu pembuat onar. Jangan sekali-kali engkau menganggap anakmu pembuat masalah. Siapa tahu justru dia yang menjadi penolongmu satu hari nanti. Jangan sekali-kali membeda-bedakan anak, bahkan mengatakan anakmu bodoh, anakmu hebat. Hanya engkau saja yang mulutnya tidak bisa dijaga, sehingga menyakitkan hati anak-anakmu. Masya Allah, tepuk tangan ibu-ibu. Setiap anak itu punya kelebihan masing-masing ya. Ada yang lebih pinter, ada yang lebih ahli, Justru ada yang Doni lebih cerdik. bermanfaat, bisa mendorong. Masya Allah. Mendorong keluarganya. Tapi benar kan untuk beberapa kasus di pesantren itu dijadikan tempat sebagai lemparan. Betul. Anak bandel dilempar, Sebenarnya anaknya bukan dilempar. lemparan, itu tempat Bukan. tujuan yang paling bagus sebenarnya. Saya tersinggung. Iya. Benar lah Ustaz, sebagian Betul, orang mau betul, pesantren betul, itu betul. tempat pembuangan tuh nggak boleh tuh kayak Gak gitu. bisa. Masya Kalau udah Allah. pintar anaknya diambil lagi tuh anak. Nauzubillah. Dimasukkan lagi sekolah negeri. Nanti engkau yang tertusuk. Banyak orang mati, tapi dia mati duluan. Ada orang bertengkar, tapi dia yang kena. Kenapa? Karena terlalu ikut campur. Tapi buat jamaah yang di rumah, masih di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini biangnya masalah. Nah, sekarang nih setelah tadi udah mendengarkan kisah teladan, sudah mendengarkan kajian, sudah mendengarkan tausiah, saya mau kasih kesempatan sekali lagi kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung kepada Ustadz dan juga Ustazah. Boleh, silakan jamaah yang mau bertanya angkat tangannya. Sebentar, kayaknya ini nggak adil kalau nggak dikasih kesempatan yang depan. Ibu, mau izin Ibu, silakan. Maju. Silakan Ya, Ibu, maju nanti Ibu nggak kesini, kelihatan Bu. kamera. Iya Ibu, boleh sini bareng-bareng sama Ustazah Oki, Pak Ustadz Maulana. Sini, silakan. Ibu namanya siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nani dari Majelis Taklim Baitussalam Pangalengan. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz dan Bu Ustadah Oki. Saya punya adik perempuan. Suami adik saya orangnya pemarah banget. Sekecil apapun masalahnya suka dibesar-besarkan. Nah, adik saya itu sering dimarah-marahin. Nah, akhirnya si adik saya itu curhat terhadap saya. Saya sebagai kakaknya nggak terima. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih banyak. Ibu disuruh duduk, udah gak apa-apa. Ibu duduk aja deh Bu. Terima kasih banyak. Silakan dijawab Ustaz Zaki. Ibu ngomongnya belum selesai. Iya. Pertanyaannya apakah yang harus saya lakukan gitu kan Bu? Betul, maksudnya itu. Gak apa kita udah ngerti kok. Silakan Ustaz Zaki. Baik Ibu, alangkah lebih baik kalau mereka menyelesaikan konflik internal antar
antar mereka dulu. Karena kita nggak pernah tahu nggak ada asap kalau nggak ada api. Itu suami marah-marah pasti ada penyebabnya. Jadi ibu nasihati adik ibu untuk selesai dulu konflik dulu internalnya. Tapi kalau sudah membahayakan, misalnya sudah ada KDRT membahayakan nyawa adiknya ibu, nah ibu baru boleh turun tangan di situ. Sebagai hakam namanya, apa itu hakam? Juru damai, gitu ya bu ya. Silakan Pak Ustadz. Ada satu satu nasihat buat semua yang sotoy. So tahu. So tahu. Nih, yang suka ikut-ikut masalah orang, ikut campur. Gini, Anda boleh ikut campur masalah saudara sepanjang bisa berada posisi netral. Anda boleh masuk di permasalahan rumah tangga saudara jikalau dengan tujuan untuk menyatukan. Kalau tidak bertujuan netral, jangan ikut campur. Nanti engkau yang tertusuk. Banyak orang mati, tapi dia mati duluan. Ada orang bertengkar, tapi dia yang kena. Kenapa? Karena terlalu ikut campur. Yang kedua, kalau memang tidak bisa berada pada posisi untuk menyatukan, lebih baik jangan. Karena engkau dianggap sebagai biang kerok. Nah, na'udzubillah, subhanallah, jelas ibu ya. Nah, alhamdulillah waktunya kita mengambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan Ustaz Oki. Wahai hamba Allah yang sekarang memiliki label di dalam dirinya sebagai biangnya masalah, pembuat onar. Tidak cukupkah satu musuh untuk dirimu? Mau kau tambah lagi 2 musuh, 3 musuh? Kau memiliki hobi seperti itu? Saat orang lain memiliki hobi berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi engkau memiliki hobi untuk mencari musuh demi musuh, maka kedamaian tidak akan pernah engkau rasakan. Maka senantiasa memilikilah hobi untuk senantiasa bermanfaat bagi orang banyak, menyebarkan kebaikan untuk orang banyak, sehingga orang lain merasa senang akan kehadiranmu, dinanti, ditunggu, suaramu bahkan didengar, suaramu bahkan dinanti-nantikan, kehadiranmu bahkan disayang oleh banyak orang. Itulah tujuan utamanya, mendapatkan kesayangan yang manusia, kelak engkau akan dicintai oleh penduduk langit juga, insya Allah. Alhamdulillah kalau bisa sadar bahwa kita ini manusia punya batas waktu, jangan sampai dikhawatirkan sebelum masa untuk tobat ternyata terpanggil lebih dahulu untuk kembali kepada Allah, tapi artinya belum tobat sama sekali. Ingat, sebelum dipanggil perbaiki diri, karena ketika terpanggil lantas belum bertobat, dikhawatirkan dibersihkannya di neraka. Nauzubillah. Nauzubillah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Maulana, Ustaz Oki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini semuanya bermanfaat untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan buat jamaah yang di rumah, jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kau bisa seperti dia, dan belajarlah dari orang yang jahat, yang buruk, supaya engkau tidak menyerupai dia, supaya engkau belajar, oh sakitnya kalau digituin. Niat di dalam Islam luar biasa, niat baik sudah dicatat kebaikannya, apalagi dilakukan itu berkali-kali lipat pahalanya. Tapi niat buruk baru niat saja belum dicatat.
Bandung. Dari mana Pak Ustadz? Dari Makassar. Tahu kira dari tadi. Nih Bu, ibu-ibu pernah nggak punya temen atau mungkin sampai dengan sekarang itu ada temen yang ngeselin Bu? Kalau ada dia pasti ada masalah. Kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya troublemaker. Dia si lagi, pembuat dia lagi, masalah. dia lagi gitu. Iya. Jadi dia di sini gosipin nih. Ibu yang itu digosipin di sebelah sini. Pindah ke sana, ibu yang ini digosipin di sebelah situ. Akhirnya ibu ini berantem dua-duanya gara-gara dia. Aduh, ada nggak Bu? Aduh. Ada ya Bu ya? Di pengajian ada juga Bu begitu Bu? Hati-hati yang seperti itu. Kenapa kok Jangan hati-hatinya? ditemenin. Tuh. Ya Bu ya. Karena suatu waktu nanti kita yang digituin. Nah coba saya pengen tanya, ada nggak yang punya pengalaman masalah itu? Coba angkat tangan. Atau masalah yang lain temennya nyebelin, ada nggak? Ayo Bu, ayo. Coba angkat tangan, nggak apa-apa sini. Ada. Coba ada yang mau Sini, cerita nggak? Sini maju kalau mau cerita boleh. Sini Bu, siapa yang mau cerita? Yang mau cerita siapa? Ibu Ayo, Bu. cerita sini. Ayo yang deket. Coba Ibu cerita. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Yiyi. Ibu Yiyi. Ibu Yiyi. Yiyi. Ibu ini pengalaman Ibu. Enggak, ini kalau ada itu suka gimana gitu, kalau mau menyapa gimana gitu, suka ngeselin gitu ya. Ada Ibu, juga ibu itu. yang troublemakernya apa temen Ibu yang troublemaker? Ya, mungkin sama-sama gitu. Sama-sama. Oh ternyata Ibu ini adalah troublemakernya. Bagus. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Ibu tidak mau menyalahkan orang tapi sama-sama disalahkan. Ibu Emang Yiyi. masalah apa Bu? Masalahnya masalah apa Ibu Yiyi? Ya misalkan gini, ada apa? Ada yang menceritakan gitu, saya diceritain gitu, terus dikatain lagi gitu. Kan kalau dibilang ini mau apa gitu kan ngobrolnya takut dosa gitu apa gitu. Jadi susah gitu. Gimana cara menyampaikannya gitu? Kalau yang ngomongin tapi diomongin lagi ke orang gitu. Oh maksudnya ibu itu diomongin gini, terus ngomongin lagi ke orang. Jadi orang semua tahu deh, orang ceritanya ke ibu doang. Tapi hati-hati juga nih, Ibu. Kenapa Pak Ustadz? Kalau ibu diomongin orang, jangan ibu omongin lagi. Berarti apa bedanya ibu dengan orang itu? Iya. Dibilangin itu dia suka ngatain gitu. Ini kayak press conference ya. Suka diceritain gitu. Sekali ceritain. Bu, Iya, gimana balas saja dengan kebaikan Balasnya ibu ya. dengan kebaikan Bu. Ya supaya ibu ketahuan kalau ibu orang baik. Ya. Ibu Yiyi makasih banyak. Ih Ibu Yiyi ya orangnya. Ibu silakan duduk lagi Bu. Tepuk tangan dong buat Ibu Yiyi dong. Nih hari ini Pak Ustadz, Ustazah Oki kita akan angkat temanya adalah ini biangnya masalah. Biangnya masalah. Biangnya masalah. Ade suka begitu enggak? Saya enggak alhamdulillah. Saya kan coba kehadiran saya ditunggu enggak? Enggak, ini kan Ditunggu suka. kan sama teman-teman kan? Ya iyalah kalau kamu kalau pada telat siapa jadi hostnya? Enggak juga maksudnya bukan cuma itu. Kalau lagi duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Enggak jamaah, ini orang paling manusia paling jahil satu dunia ini. Jahil bukan jahil ya, jahil. Jahil Bu, kalau jahilnya berarti bodoh dong saya dong berarti. Nauzubillah. Ini sekarang langsung aja Pak Ustadz. Kenapa selalu ada manusia yang menjadi biang masalah dari orang lain? Kenapa seperti dalam hidup Kok ini? biang masalah bukannya biang parfum? Kalau biang parfum itu dicampur sama itu jadi biang parfum. Kalau ini biang masalah. Artinya dia punya bibit. Dia Ya, ini betul, ada betul, dia betul. ada masalah. Gitu silakan Pak Ustadz, mau izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kadangkala kita harus bisa bersabar dengan orang lain. Atau bisa jadi orang lain yang bersahabat
Ada yang namanya provokator, propaganda. Dia mengacut-acut, kemudian dia lari dari masalah. Padahal dia yang memulai. Ini hati-hati. Ibu-ibu yang di rumah termasuk yang di sini, jangan sampai ikut arus. Duduk aja di dekatnya kalau perlu jangan. Karena kenapa? Nanti dia yang punya ucapan, lalu ucapan itu dialihkan ke kita. Dia yang bicara seperti itu. Padahal kita tidak bicara seperti itu. Justru kita yang dijualnya. Nah ini hati-hati. Berteman dengan orang jahat pasti ikut jahat. Makanya kenali dengan siapa kita bergaul. Karena di sekitar kita banyak setan. Kan setan itu bukan hanya manusia. Maaf, bukan hanya jin, tapi manusia termasuk setan. Hati-hati, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Justru kalau dari jin lebih mudah kita hilangkan. Baca ta'awuz, baca ayat kursi, lari. Tapi kalau setan manusia, bacakan ayat kursi, kita dilempari kursi. Hati-hati loh. Justru kita yang nanti diledeknya bahwa kita membuat masalah. Padahal dia yang memulai. Kepancing. Nih, kepancing. Sekarang, apa sih gunanya orang seperti itu? Gunanya supaya kamu tidak berlaku seperti dia. Anda boleh baik, tapi jangan meruntuhkan orang. Kenapa ada orang seperti itu? Karena satu, menutupi kekurangan dirinya sebenarnya. Iya, mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan orang lain supaya buruknya dia tidak ketahuan. Itu sebenarnya. Makanya hati-hati yang seperti itu. Suka bergaul sama seperti dia, sebenarnya nanti engkau jadi bahannya. Makanya kalau berpisah dengan orang-orang seperti yang bersifat itu, perbanyak baca salawat. Baca salawat dulu baru tinggalkan. Karena kapan engkau tidak baca salawat, nanti engkau lagi yang akan diceritakan, diomongkan. Orang-orang seperti itu ada karena satu, untuk menutupi kekurangannya. Dua, mengalihkan pembicaraan orang untuk membicarakan orang lain supaya dia sendiri tidak dibicara. Betul, Masya Allah, auzubillah, subhanallah. Jadi kalau misalnya kita jadi sampai jadi biang masalah, itu amit-amit ya Bang Bayi, kasarnya gitu ya Bu ya. Jangan sampai nanti orang ada yang mau temenin kita, repot juga Bu. Kita jalan orang pada bisik-bisik. Mau nggak digituin Bu? Kalau nggak mau jangan jadi biang masalah. Dirimu merasa kaya, luar biasa, anak keturunan banyak, kehidupan bahagia, tapi orang-orang tidak selamat dengan lisan dan tanganmu, khawatir engkau menjadi muflis, bangkrut. Sekarang masih di tema kita hari ini tetap adalah ini biangnya masalah. Kalau kita berbicara tentang biang masalah, sekarang kita lari kepada orangnya. Orangnya, si biang masalahnya ini. Ustaz Oki, mohon maaf nih Ustaz Oki, mohon penjelasannya tentang apakah menjadi biang masalah ini merupakan ujian dari Allah untuk orang lain? Apakah seperti itu Ustaz Oki? Silakan, mohon izin waktunya. Menjadi biang masalah, pembuat onar, troublemaker. Ada orang-orang di sekitar kita yang seperti itu. Bahkan ada nih Ustadz Sadli, perempuan yang mengatakan aku mau buat dia nangis. Oh ada. Aku mau buat dia nangis, aku mau buat dia marah. Oh dari masih ada sinetron yang harus kita bahas. Masih ada cerita ceramah Ustadz Maulana yang pagi-pagi sama Ustadz Oki bisa diangkat. Jadi dialihkan pembicaraan yang lebih menarik. Atau membicarakan anak prestasinya, bagaimana itu ada sekolah yang sana, jadi dialihkan supaya kalau kita takutnya kalau kita tinggalkan, wah kita lagi yang diceritain sama dia nanti. Jadi kita buatkan pembicaraan yang lebih menarik. Itu kalau ibunya kuat, kalau ibunya nggak kuat gimana Ustadz? Tapi lagi ceritain sesuatu yang baik, ntar dulu ini dulu lebih seru. Ibu ini jangan ganggu-ganggu kita ya, kita lagi seru nih. Aman gitu adalah bacakan taus. Iya betul. Karena mau tidak mau kita harus belanja. Tuh. Taus terus ngeludah ke kiri gini nih. Gimana? Jangan. Auzubillah gimana? Ngerajin ngeludah ke kiri. Gak tega mau. Gitu. Jadi tuh Bu, ya jelas ya Bu ya. Kalau seandainya bisa Ibu mengalihkan kepada pembicaraan yang lain, Ibu alihkan ke pembicaraan yang lain. Ini kalau menurut versi Ustaz tadi nih. Terus kalau misalnya seandainya nggak bisa, mendingan baca tahu saja Bu, seludahin ke kiri. Maaf bercanda Pak Ustaz. Enggak gitu ya Bu, jelas Ibu ya. Luar biasa, alhamdulillah. Ini pertanyaannya bagus loh Bu. Kelihatannya sih simple.
Tapi setiap hari ibu-ibu keseharian ketemu yang begini Bu ya, betul ya Bu ya? Betul ya Bu? Biar nggak tidur Bu ya Bu ya? Ngobrol di tukang sayur. Masya Allah, seru banget pembahasan hari ini. Kalau udah ngomongin masalah belanja sayur, ngomongin gosip, ibu-ibu langsung pada melotot, ya kan? Tuh. Ada kalau mau ngasih maksud kita apa, tapi kita ngomongnya salah. Ini laki-laki suka kesulitan untuk cara berkomunikasi. Biasanya perempuan lebih luwes dalam menyampaikan sesuatu dengan lembut. Ya, kembali lagi di Islami Tuna, masih di tema kita hari ini biangnya masalah. Sekarang kita akan kaji nih Pak Ustadz. Gimana nih kajian dari Pak Ustadz tentang berbicara biangnya masalah atau tentang masalah di dalam hidup. Silakan, mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kehidupan. Ingat, setiap manusia yang hidup pasti ada masalahnya. Kalau tidak mau punya masalah, jangan hidup. Jangan hidup. Itulah kehidupan. Hidup itu ada pergerakan. Hidup itu ada pelebaran. Hidup itu ada berkembang biak. Hidup itu butuh. Hidup itu mengeluarkan. Hidup itu punya masalah. Kehilangan, kekurangan, kematian. Makanya kita akan kaji lebih dalam lagi tentang masalah hidup. Milikilah 3. Miliki 3. Supaya kita bisa mengatasi masalah semua yang ada di dunia ini. Hadapi masalah dengan senyum. Hadapi masalah dengan kebahagiaan. Bukankah Allah sudah memberikan kita muka yang berseri? Ya Allah, ketika manusia didera dengan ujian permasalahan kehidupan, senyumlah jawabannya. Senyumlah. Kadangkala anak tidak butuh materi. Kadangkala anak tidak butuh apa yang kira-kira kita pikirkan untuk diberikan. Tidak. Tapi dia cuma butuh senyuman dari orang tua. Ketika orang tua sedih, tiba-tiba datang anak dengan senyuman. Sepertinya masalah itu ringan. Ketika suami capek, tapi istri menghadapi dengan senyum. Teringat sahabat Rasulullah yang meninggal anaknya, tapi suami istrinya memberikan senyuman kebahagiaan. Tidak menambah masalah. Senyuman. Kemudian yang kedua, hilangkan semua musuh-musuhmu. Tidak ada dendam. Semua orang baik. Aku punya masalah satu orang, ada orang memusuhi aku, tapi kan banyak temanmu yang lebih lain. Kamu jangan menghabiskan waktu untuk satu orang sehingga menghilangkan begitu banyak orang. Mungkin ada kejadian, ada guru tidak mau mengajar di kelas gara-gara ada satu anak, satu murid yang nakal. Kemudian dia tinggalkan kelas itu gara-gara satu murid. Sehingga 39 murid yang lain tidak mendapatkan ilmu gara-gara satu anak. Bagaimana mungkin kita menghabiskan waktu 24 jam itu? 23 jam habis disebabkan karena 1 jam yang mengecewakan. Apakah kita harus membenci satu kaum karena disebabkan satu orang? Apakah mungkin kita akan membenci satu agama gara-gara disebabkan satu pelakunya? Agama itu baik. Kalau ada yang buruk, penganutnya saja. Ayo. Aku punya masalah, pasti ada solusinya. Mengetuklah, pasti engkau akan masuk. Masalah kehidupan tidak ada habis-habisnya. Jangan tumpukkan, selesaikan. Ya.
Jangan ada musuh satu orang pun. Ketika engkau punya musuh satu orang, maka kau akan susah bergerak. Sehingga nikmati solusi yang ketiga adalah pandai bersyukur. Pernah lihat ada orang tersenyum bahagia padahal dia belum makan, tertawa ria. Sering-seringlah datang ke panti asuhan, ke panti jompo. Mereka tersenyum. Mana anak mereka? Mana orang tua mereka? Wahai anak yang tiap pagi berteriak, "Ayo, aku mau mandi." Dia ketuk kamar mandi karena dia lagi antri bersama dua saudaranya. Rebutan kamar mandi. Coba, pergilah engkau lihat anak-anak di panti asuhan. Wahai anak yang selalu berteriak, "Aku mau makan." Ayo, lihat betapa banyak orangnya, ya Allah. Sedih rasanya. Wahai anak yang meninggalkan orang tuanya, yang tidak ada waktu untuk menelpon ibunya, tidak ada waktu untuk menelpon ayahnya. Yuk, tengok panti jompo. Tengok orang-orang yang, ya Allah, hidupnya sendiri. Ada orang yang menangis disebabkan karena piring plastik. Karena sang orang tua menghabiskan piring kaca, pecah. Kemudian dia buatkan piring plastik buat orang tuanya. Kemudian sang anak berkata, "Abah, simpan piringnya. Nanti kalau abah sudah tua, saya siapkan piring plastik itu untuk bapak." Ayo. Orang tua bukan musuhmu, anak bukan musuhmu, saudaramu bukan musuhmu, sahabatmu bukan musuhmu, teman tetangga bukan musuhmu. Mereka adalah sahabatmu semua. Kalaupun menyakiti hatimu, itu pembelajaran buat diri kita. Mungkin aku pernah berbuat seperti itu. Yuk, buka hati kita, kenali lebih dalam. Masya Allah, tepuk tangan dulu Bu. Ayo. Ini tadi barusan kita udah mendengar kajian tentang masalah hidup. Kadang-kadang masalah itu timbulnya dari kita sendiri. Justru kita sendiri yang memicu masalah itu terjadi. Ini yang jangan sampai menyalahkan orang lain aja kerjaan yang nggak taunya masalah timbul dari diri sendiri. Kenapa Ustadz? Dikiranya orang bau semua, padahal ada kotoran yang nempel di hidungnya. Benar juga. Ya, kita kasih kesempatan kembali nih kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Boleh? Yang mau bertanya silakan angkat tangannya ya Ibu. Ibu suruh angkat tangan malah tepuk tangan. Yang ini dulu deh. Ya, silakan Pak Ustadz, mohon izin. Ayo, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosmauli dari Majelis Al-Qudrat Pangalengan. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz dan Mbak Oki. Begini Pak Ustadz, saya punya suami. Suami saya itu anak tertua. Punya adik-adiknya itu terjerumus dalam pergaulan zaman sekarang gitu. Nah, zaman sekarang mau pakai jilbab semua orang. Ada juga yang enggak Pak Ustadz. Bagus, Ibu sih. Oh, gitu. Terus salah Ibu. ya. Nah, suami saya itu diberikan tanggung jawab oleh orang tuanya karena orang tuanya sudah tua gitu untuk mendidik dan ngawasi adik-adiknya. Nah, sedangkan adik-adiknya itu Awal sudah begitu targetnya sebelum ketemu sama orangnya. Pernah nggak jumpa orang-orang kayak gitu? Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Islam mengajarkan kepada hamba-hambanya, Allah mengajarkan pada hambanya, Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa orang Islam itu apa? Memberikan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Artinya memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa di sana, salam kesejahteraan, rahmat untukmu.
Rasul berpesan apa? Ada sodakoh nih. Sodakoh itu apa? Ketika kamu bertemu dengan temanmu dengan wajah yang cerah ceria, dengan wajah yang penuh dengan senyum, maka kalau dia mukanya jutek, mukanya cemberut, marah-marah nggak jelas, diragukan itu keimanannya itu ada di mana. Ketika Rasul mengatakan engkau itu adalah sodakoh ketika berbuat baik kepada orang, kemudian engkau tersenyum dan mengucapkan salam lagi. Itulah akhlak Islam, adab-adab Islam ketika kita bersama dengan saudara kita, ukhuwah Islamiyah seperti itu. Bukan dari awal targetnya adalah aku mau buat dia nangis, aku mau buat dia ini, aku mau buat dia itu. Sudah jelek niatnya. Niat di dalam Islam luar biasa, niat baik sudah dicatat kebaikannya, apalagi dilakukan, itu berkali-kali lipat pahalanya. Tapi niat buruk, baru niat saja belum dicatat. Kalaupun tidak jadi lakukan, bisa jadi itu menjadi satu kebaikan untuk kita karena kita tidak jadi berbuat kejahatan itu sehingga Allah berikan pahala pada kita. Apakah ketika ada orang-orang yang pembuat masalah ini hadir di muka bumi ini nih, kemudian menjadi ujian bagi orang lain, hai orang-orang seperti itu, berarti kau bukan mukmin dan mukminat. Orang-orang yang mengaku mukmin dan mukminat, orang-orang di sekitarnya terjaga dari lisannya, terjaga dari kejahatan tangannya. Tapi ketika orang-orang merasa berbahaya ketika engkau ada di sekitarnya, berarti dipertanyakan lagi, apakah engkau seorang mukmin, apakah engkau seorang mukminat. Mukmin dan mukminat, hamba-hamba Allah yang solih dan solihah adalah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Tangannya ini tidak mencelakakan orang banyak. Ada orang yang marahnya brutal ya Bu? Ada orang yang marah boleh, tapi marah yang terarah. Bukan marah yang brutal, banting sana banting sini, teriak sana mencelakakan orang, itu luar biasa. Ini perempuan-perempuan nih, sering sekali terjadi seperti itu, rebutan pacar misalnya. Perkara-perkara yang hina, perkara yang rendah, kau perebutkan sesuatu yang haram untuk apa? Merendahkan harga dirimu sendiri, merendahkan wibawamu sendiri sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukminat dengan cara marah yang seperti itu. Marah boleh, marah yang elegan. Ada marah elegan. Marah elegan tuh apa? Cepet-cepet wudhu tuh marah elegan tuh. Cepet-cepet wudhu. Cepet-cepet tanggut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan engkau menjadi penyebab zolim terhadap orang lain. Khawatir dirimu jadi muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Dirimu merasa kaya, luar biasa, anak keturunan banyak, kehidupan bahagia, tapi orang-orang tidak selamat dengan lisan dan tanganmu, khawatir engkau menjadi muflis, bangkrut. Kelak kau di hari akhir membawa pahala ini, pahala itu tidak berarti apa-apa kata Allah, karena engkau menyakiti saudaramu, karena engkau menyakiti tetanggamu, karena engkau menyakiti sahabatmu, pahala-pahalamu akan pindah kepada dirinya dan dosa-dosa dia akan pindah kepadamu, muflis, bangkrut. Kalau kita pun ikut terpancing, kita juga ikut marah-marah, kita pun memiliki sifat setan. Ya, naudzubillah min zalik. Makanya alangkah baik untuk diri kita senantiasa berdoa pada Allah untuk tidak terbujuk dan menjadi pribadi-pribadi setan. Dia lagi, siapa yang salah? Dirinya sendiri. Kenapa kan banyak orang mengatakan begini, aku kan buat begini karena dia duluan yang mulai seperti itu. Tapi engkau terus ada masalahnya di dirimu terus. Masalah ini sudah selesai, engkau bertengkar lagi dengan orang lain, engkau bertengkar lagi dengan orang lain, engkau bertengkar lagi dengan orang lain. Siapa yang salah? Periksa tentang dirimu sendiri, engkau belum mampu mengelola emosi dengan baik. Cara mengelola emosi dengan baik apa? Adalah dengan keimanan pada Allah. Balik lagi kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman paham tentang ajaran Allah dan Rasulullah. Kalau marah ada tata caranya. Kalau senyum itu memang dianjurkan. Kalau ngomongin orang gibah takut nggak mau ah. Kalau mukulin orang nggak boleh. Ternyata di dalam Islam suami mukul istri. Ada istri mukul suami? Ada nggak? Ada ya Bu ya? Banyak marah, tuh. Ih, serem. Kalau marahnya nggak tentu arah, ini kebalik nih. Nggak boleh. Orang-orang yang paham tentang ajaran-ajaran Rasulullah untuk laki-laki tahu. Tidak menjadi pembuat onar. Ini banyak ya Bu ya. Para suami baiknya di luar. Baik banget di luar ya Bu. Santun banget sama orang lain. Giliran sama istrinya pedes banget. Ngomongnya ya Allah. Jutek banget. Orang-orang sih bilang tuh orang solih banget. Tuh orang solihah banget. Tapi di rumah itu berbeda sikapnya. Menjadi pembuat onar di rumahnya sendiri. Istrinya nggak nyaman sama dia. Suaminya nggak nyaman sama dia, jadi jangan heranlah banyak pintu perselingkuhan gara-gara dirimu sendiri. Nasihat untuk saya pribadi. Kenapa engkau baik pada orang banyak tapi engkau tidak baik terhadap keluarga yang ada di rumahmu sendiri? Laki-laki yang paham untuk tidak menjadi pembuat onar, paham tentang ajaran Rasulullah, dia tahu. La tadribul wajh, nggak boleh tuh mukul muka. Kalau gitu kalau lagi marah nggak boleh mukul muka tuh laki-laki solih tuh. La tuqabbi, nggak boleh mencaci maki.
para pembuat onar kalau ingat nih sabdanya Rasulullah, dia tidak akan mencaci maki, tidak akan memukul. La tahjur ila fil bait, tidak boleh memboikot seorang istri kecuali di rumahnya sendiri, tidak boleh mendiamkan istri kecuali di rumahnya sendiri. Lihat, kalau dia mukmin dan mukminat beriman kepada Allah, dia ikuti tata cara dari Allah dan Rasulullah sekuat tenaganya. Jadi nggak pembuat onar lagi. Di luar kelihatannya soleha, pas giran istri suaminya jalan. Sebentar, itu suaminya kenapa ya? Kok benjol-benjol gitu ya kan? Nggak taunya disambit sama itu, Bu. Sama sendok. KDRT nggak cuma laki-laki terhadap perempuan loh. Ibu-ibu juga bisa jadi. Iya, karena suaminya kerja di rumah mertuanya. Oh gitu, kenapa gitu Pak Ustadz? Yang kasih modal istrinya. Oh ya ampun. Oh iya, banyak ya. Banyak seperti itu. Betul. Istrinya lebih kaya daripada dia. Dia cari-cari numpang di rumah mertua. Itu nauzubillah. Makanya buat laki-laki harga diri. Betul. Tapi gini Pak Ustadz, tinggal di rumah mertua susah kentutnya itu. Ya Allah, gak enak banget sih. Tapi gini, kita bicara masalah provokasi, provokator itu bukan cuma di kalangan orang tua aja Ustaz Zoki. Coba sini Ustaz Sam. Ustaz Sam kita ngobrol-ngobrol sebentar. Kalau di kampus, ya kan Ustaz Sam ini kebetulan masih kuliah kan. Kalau misalnya sekarang ini kan banyak juga orang yang anak-anak kampus itu kan yang suka orasi, demo. Tadinya temannya udah nggak mau. Teman saya Pak. Nih teman-temannya nih. Pernah demo ini mukanya muka pendemo Pak ya. Saya alhamdulillah saya kira demo, saya mendingan yang lain aja deh. Saya makan-makan aja. Nih muka pendemo nih. Coba lihat nih temannya Ustaz Sam. Ini benar bukan? Temannya Ustaz Sam juga ini. Habis 30 juz juga ya. Wah, habis 30 juz. Masya Allah. Masya Allah. Namanya siapa namanya? Ambo Enre. Siapa? Ambo Enre, itu dari kata bahasa Bugis. Apaan artinya? Ambo Enre. Ambo Enre. Ambo itu bapak. Ya? Tumben orang Bugis suaranya kecil. Dia Bugis. Kan Bugis memang suaranya kecil. Yang Makassar yang berarti yang Makassar yang besar. Bukan Makassar. Kok suaranya kecil? Kan di Makassar itu banyak sukunya. Banyak sukunya. Iya. Belum disetel. Coba sekarang ngomong. Di Makassar itu banyak suku. Kalau suaranya kecil Pak berarti bukan pendemo Pak. Iya. Salah orang. Betul. Jangan menilai dari wajahnya. Coba duduk lagi. Satu lagi coba kita lihat. Satu lagi mana tadi temennya? Ustaz Sam. Nih sini. Sini coba. Lebih coba. Ini lebih mukanya lebih diem. Tapi jangan-jangan justru dia yang demo. Namanya siapa? Deddy Kusuma. Deddy Kusuma dari mana aslinya? Dari Makassar. Makassar semua? Ustaz Sam, kok nggak punya temen yang lain apa? Semuanya orang Makassar yang dibawa. Gimana? Terus pernah demo nggak di kampus? Nggak pernah. Nggak pernah? Tidak pernah dia. Ya Allah, berarti salah angkut nih kalau gitu. Belum kuliah, sekarang ngapain? Ya, baru mau menghafal. Jadi sudah berapa juz? Sudah berapa juz sekarang? Selesai. Oh, Masya Allah. Sudah 30 juz juga. Masya Allah. Jadi kalau di Makassar itu kita memang mendahulukan hafal Quran. Nih, maksudnya buat pendemo-pendemo mendingan coba ngafalin Al-Quran kayak mereka ya Bu ya. Kalau misalnya mereka disibukkan dengan menghafalkan Al-Quran untuk juz per juz sampai 30 juz, insya Allah nggak akan terjadi tuh yang namanya demo-demo ya Bu. Nggak ada yang ribut-ribut ya Bu ya. Semua negara aman kan kita juga yang enak. Tuh, makanya nih setelah ini nih, kalau dari tadi kita ngomongin tentang murotal, hafiz, kita pengen denger juga nih Ustadz Syam membacakan ayat suci Al-Quran lagi. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bedakan musibah dengan bencana. Kalau musibah dari Allah, tapi bencana atas perbuatan kita sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة
ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Apabila manusia ditimpa dengan ujian musibah, maka mereka menyeru kepada Allah. Tapi apabila mereka ditimpa dengan kenikmatan, mereka berkata, kenikmatan ini adalah karena kepintaranku sendiri. Bal hiya fitnah, akan tetapi itu semua hanyalah ujian. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi manusia banyak yang tidak mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Bagaimana agar tidak menjadi biang masalah yang menyusahkan orang? Ketika manusia mendapatkan kesulitan, pastilah mereka akan kembali kepada Allah. Tapi ketika mereka mendapatkan kenikmatan, kufurlah dia. Apa artinya kufur? Menutup. Arti kata menutup, menutup tidak mengakui atas nikmat Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tidak jadi biang kerok? Ada solusinya. Mudahkan urusan orang, akan Allah mudahkan urusanmu. Bantulah orang, kau kelak akan dibantu. Minimal keturunanmu akan terbantu. Kenapa engkau tidak ada perhatian kepada sesama manusia? Kalau engkau bisa menutupi aib manusia, insya Allah engkau akan ditutupi aib-aibmu di hari kemudian. Suatu saat nanti ada orang kaget. Kenapa? Dia sebenarnya punya dosa, tapi terhapus. Kenapa? Karena pernah menutupi aibnya orang. Allah akan memanggil, aku pernah sakit, tapi engkau tidak besuk aku pernah lapar, engkau tidak beri aku makan. Bukan itu yang dimaksud, adalah adanya hamba Allah yang butuh pertolongan, lantas kita tidak bantu. Makanya kata Nabi, tidak beriman seseorang yang tidak ada perhatiannya. Tidak beriman orang yang tidak ada perhatiannya, tidak peka. Sehingga jangan engkau pernah lukai tubuh orang, sakiti perasaan orang, dan ambil hak orang. Nih. Perhatian buat kita semua, pembelajaran buat kita semua. Untuk belajar merasakan, ada namanya simpati, empati. Bentuk perhatian yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah di balik setiap yang kita lakukan. Ingat ya, apa yang kau tanam pasti engkau akan tuai. Apa yang kau lakukan sekarang akan kau dapatkan. Yakin. Bahkan sebelum engkau mengembuskan napas terakhir, sudah kau peroleh itu semua. Mohon maaf. Yang suka membuat masalah, coba pikirkan akibat atas apa yang kita lakukan. Sehingga tidak ada keinginan untuk berbuat kerusakan. Bedakan musibah dengan bencana. Kalau musibah dari Allah, tapi bencana atas perbuatan kita sendiri. Makanya musibah itu mungkin ujian dari Allah, tapi bencana atas kelalaian kita sendiri. Kenapa ada asap? Karena ada api. Kenapa orang marah? Karena engkau yang melakukan. Jangan memancing orang untuk marah kepadamu, karena kamu sendiri yang membuat orang marah. Iya. Makanya sang biang kerok ini, sang pembuat masalah, sang pemetik api, sang yang membuat onar ini harus diingatkan akibatnya. Makanya dalam Islam ada namanya efek jerah. Sekarang, buat anak-anak, nih lagi nonton. Buat orang tua, silahkan. Cuma hati-hati. Anak akan pintar berbohong, anak akan pintar membuat masalah kalau orang tua kurang perhatiannya kepada anaknya. Anak marah karena engkau membandingkan anakmu dengan yang satu dan yang lain. Biasanya yang kasihan itu anak tengah. Rata-rata anak tengah itu kurus. Karena diambil jatahnya oleh adiknya dan kakaknya. Masa sih Pak Ustadz? Biasanya coba tanya Ustadz Sam. Aku anak pertama kali. Anak pertama kurus juga nih. Terlalu baik sama adik-adiknya. Oh gitu. Terlalu baik sama adik-adiknya. Bukan, tidak diperhatikan. Gini, buat yang di rumah juga nih. Ibu, pernah merasakan nggak disakiti orang? Bisa jadi ibu pernah sakiti orang.
Apalagi durhaka sama orang tua, itu akibatnya langsung ada di dunia itu. Langsung dapat. Anakku nakal, doa apa lagi baca? Bisa jadi kamu dulu nakal. Jangan tanyakan, kenapa anakku nakal? Coba, ada cermin nggak di rumah? Coba lihat cermin. Bisa jadi ibu yang berbuat seperti itu, sehingga berakibat pada anak-anaknya. Bu, Pak, pertanyaannya kenapa ibu terus yang dipanggil bukan bapak? Karena yang paling banyak masalahnya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tidak, makanya ada acara itu setelah kita ini, 2 acara, 3 acara setelah kita, ada tuh curahan hati perempuan. Jarang ada curahan hati laki-laki. Karena laki-laki menyelesaikan masalah, perempuan gendok masalahnya. Apa sih gendok? Menyimpan maksudnya, menyimpan Gondok. masalahnya. Gondok. Tapi gini, ada yang seru, justru ya boleh dibilang, coba nih, mungkin nih sependapat semua ibu-ibu sama saya. Apa Pak Sebelum Ustadz? sependapat, Apa? saya mau tanya, Apa? yang paling banyak gosip cowok atau cewek? Cewek. Cewek. Iya kan? Kalau ada cowok, kalau ada cowok yang Lebih banyak mana Dadah. pertanyaannya? Kalau ada cowok yang gosipin orang, itu bukan cowok, tapi cowok bermulut cewek. Tapi gini, Tapi banyak cewek-cewek yang gak gosip juga. banyak, tapi lebih banyak yang Ini kayak gosip. ibu-ibu kan solihah-solihah semua. Alhamdulillah. Iya, kalau di sini enggak tahu di rumahnya. Sebentar nih gini, saya mau ada pendapat nih, pendapat orang ini rata-rata bener ya. Justru yang troublemaker, biang masalah, itu umurnya panjang-panjang. Bener nggak? Coba Ustadz Sam, coba pernah nggak ngerasain atau melihat seperti itu? Banyakan sih ya. Heeh. Umurnya mungkin dikasih sama Allah. Kan ada ayatnya itu Mas. Ada ayatnya? Iya. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Janganlah orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka dikasih umur panjang sama Allah itu, bahwa itu adalah kenikmatan bagi mereka. Padahal umur itu dikasih Allah hanya untuk menambah-nambah dosa mereka. Semakin lama hidupnya, semakin banyak dosanya. Semakin banyak dosanya, walahum adzabum muhin. Semakin keras nanti siksaannya. Tapi bapak tidak usah sakit hati. Kok jadi bapak itu sakit hati? Kan dia merasa Enak tua. aja. Kenapa? Bukan berarti kalau tua berarti banyak dosanya. Enggak gitu juga Pak Ustadz. Pengen tunjuk aja, kasihan si bapak lagi bengong. Bengong. Ya Allah, berarti saya banyak dosa di panjang umur. Tidak begitu. Ada orang panjang umur karena masih diharapkan ilmunya, kebaikannya. Coba kalau mau ditanya itu sama orang yang suka agak merem-merem. Nih, Bu, Ibu, tapi Ibu baik kan Ibu orangnya Ibu ya? Insya Allah. Ibu alhamdulillah panjang umur ya Bu. Ya mudah-mudahan, tapi Ibu bukan tergolong Berikanlah orang-orang aku yang umur yang bermasalah. panjang agar aku bisa beribadah kepada Allah. Amin. Jadi umur yang Masya terbaik Allah. adalah yang umurnya panjang, yang amal ibadahnya banyak. Tuh. Gitu. Ibu udah pada seger nih Bu. Udah pada mandi belum tadi kesini? Belum. Pantesan baunya nggak enak. Aduh, ibu-ibu. Hah? Adli. Apaan? Kamu harus terus terang. Kau Kenapa? sudah mandi tidak? Belum. Sama aja, makanya nggak apa-apa berkawan sama yang belum mandi juga. Ya, saya mau kasih kesempatan kepada ibu-ibu atau bapak yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Pak Ustadz dan juga Ustazah. Silakan. Yang mau bertanya angkat tangannya, silakan. Ayo. Sebentar. Yang kuning dulu deh. Nih kasihan nih. Udah belum mandi pakai baju kuning lagi. Ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatimah dari Majelis Taklim At-Taqwa Marga Mulia Pangalengan. Iya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya punya tetangga kalau pagi-pagi itu suka beli sayur, suka gosipin orang lain. Bahkan orang lain itu suka diadu dombakan. Diadu domba sama ibu itu. Ya, sama ibu itu. Ibu itu namanya siapa? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya ibu. Jangan nanti jadi Ya, iya, gibah. jangan ya. Terus Bu. Ya, bagaimana? Mancing buat gibah nih Bu, hati-hati Bu. Terus Bu silakan Bu. Terus Bu. Bagaimana saya Harus menyikapi. harus menyikapinya. Orang seperti itu. Ya, orang Tapi ibu yakin kan kalau itu bukan Ibu Fatimah namanya kan? yakin belum? Kalau Ibu Bukan, Fatimah bukan. siapa orangnya? Ibu Fatimah yang mana?
Oh iya, berarti bukan ibu ya. Berarti gitu. Jadi pagi-pagi nih belanja sayur jadi ajang gosip. Jadi ajang itu ibu ya, ngomongin orang. Nah si ibu itu kebetulan ada di situ, bingung mau nimbrung apa mau kabur. Gimana baiknya Ustazah Oki? Ustaz silakan. Abis belanja kabur langsung Bu. Ini serius beneran Bu. Oh gitu ya. Karena kalau orang berada dalam majelis gosip, pernah di majelis gosip? Saya nggak pernah sih, nggak pernah ngelihat ya. Misalnya kenapa ibu ketawa? Mas Fadli gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kita berada di majelis gosip Bu, di tempat orang-orang yang bergosip, bergibah, fitnah. Tahu nggak sih tetangga kita punya mobil baru, itu duit dari mana ya? Padahal kan kita tahu banget PNS itu cuma segitu gajinya, kok ada mobil baru lagi gitu ya. Atau apapun itu, kita habis beli, selesai dari satu keperluan kita pergi. Nah, tetap kita punya kewajiban untuk menegur orang tersebut, tapi menegurnya nggak di depan orang banyak. Betul. Ibu cari tempat untuk sekali waktu, aku mau ngomong dong berdua, datang aja ke rumahnya, bawa hadiah, terus ngobrol deh pelan-pelan gitu. Bu Fatimah ya. Tapi sebenarnya sih iya juga sih, gajinya kecil ya Bu ya. Kok bisa beli mobil bagus? Oh dari mana? Ibu jangan kepancing Bu. Ibu suka kepancing soalnya, udah sama tuh dosanya. Silakan Pak Ustadz tambahkan. Saya singkat saja. Kalau ada seperti itu, alihkan pembicaraan yang lebih menarik dari pembicaraan itu. Betul. Karena kurang memahami gitu. Kalau dikasih tahu sama suami saya suka nggak mau dengar. Ya, nggak mau dengar. Ya. Jadi suami saya itu sering stres gitu Pak Ustadz. Bagaimana gitu saya menghadapi suami gitu yang ya harusnya gitu memberi contoh yang baik kepada adik supaya adik-adiknya bisa pokoknya mengerti. Supaya masalah bisa terselesaikan dan nggak kena imbasnya ke keluarga gitu ya. Iya Pak Itu aja Ustadz. ibu intinya ya. Ya. Boleh, oke, silakan. Jangan lama-lama ngobrolnya, kasihan Bapak nunduk. Silakan Ustazah Oki dijawab terlebih dahulu. Kalau suami uring-uringan Bu, atau marah karena apapun ya, kesel karena apapun, entah karena masalah kerjaan atau karena adik-adiknya, masalah keluarga dan lain-lain, itu komunikasi pertama kali yang gampang yang kita ucapkan pada dia adalah kita puji dia dulu. Bapak tuh sebenarnya udah baik, langkah yang Bapak lakukan tuh udah benar loh Pak, puji-puji dulu Bu. Jadi itu cara tips and trik menarik perhatian orang tuh, kita puji dulu, setelah itu baru kita masukkan sesuatu yang kita ingin berikan kepadanya. Ibu katakan padanya, tapi alangkah lebih baik. Jadi begitu ya Bu, pemilihan bahasanya begitu. Bahasanya jangan Bapak sih, jangan gitu. Bapak tuh udah baik, udah bener Pak, tapi alangkah lebih baik kalau Bapak, silakan Ibu, kira-kira Ibu yang lebih paham tentang suami Ibu. Kemudian yang kedua yang Ibu mesti paham juga bahwa adiknya suami Ibu kan sekarang sudah menjadi adik-adik Ibu juga. Kalau misalnya ada adik-adiknya yang perempuan, itu Ibu bisa untuk menjadi sahabat bagi adik-adiknya Ibu. Kadang kalau laki-laki ngasih nasihat itu kata-katanya suka susah. Bener nggak nih para laki-laki Pak? Betul. Kadang kalau mau ngasih maksud kita apa, tapi kita ngomongnya salah. Nih laki-laki suka kesulitan untuk cara berkomunikasi. Biasanya perempuan lebih luwes dalam menyampaikan sesuatu dengan lembut. Jadi Ibu izin sama suami, boleh nggak kalau saya menyampaikan sesuatu kepada adik yang sudah adik saya sendiri gitu ya. Komunikasi laki-laki dan perempuan kan berbeda. Beda gitu caranya. Ustaz mau ditambahkan silakan. Sebenarnya yang masalah ini adalah ibunya. Kenapa begitu? Harusnya ibu berterima kasih dan bersyukur berada pada posisi yang luar biasa. Saya mau tanya, ibu mau jadi pembuat masalah atau penyelesai masalah? Penyelesai masalah. Selesai perkara. Ibu berada pada posisi yang luar biasa loh. Bisa mengayomi adik-adik ibu. Bukan ibu yang berada pada posisi adik ibu. Jadi ibu harus bersyukur dan usahakan bantu suami, dampingi suami. Ibu adalah istri anak tertua di rumah tangga suami ibu. Berarti ibu adalah penentu juga. Tepuk tangan dulu. Iya, luar biasa. Nanti akan kita harus punya ilmu juga untuk menjadi istri yang luar biasa itu. Apalagi istrinya Ustadz, Masya Allah. Masya Allah. Jadi nanti Ilmunya Bu juga tinggal harus digabungkan aja nih jawaban antara Ustazah Oki dengan Pak Ustadz Maulana. Jadi ambil tengah-tengahnya supaya semuanya kebagian ya Bu ya. Luar biasa Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Ini buat jamaah yang di rumah. Nggak lengkap rasanya kalau kita udah mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Maulana kalau tidak mendengarkan kisah teladan dari Ustazah Oki. Nah makanya di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sang ayah kemudian mengatakan, kamu sejak kecil sampai aku sekolahkan, aku lempar ke pesantren, tidak ada perubahan dari dirimu, tetap terus memalukan ayahmu ini.
Hari ini kita akan sama-sama mendengar sebuah kisah nyata yang terjadi di dewasa ini tentang seorang anak yang dianggap sebagai pembuat onar, biang masalah dalam sebuah keluarga. Kita panggil saja anak itu Doni. Ini dia kisahnya. Ada seorang ayah, ibu dengan 3 orang anak. Doni menjadi anak pertama, memiliki 2 orang adik. Namun Doni berbeda dengan adik-adiknya yang pintar-pintar itu. Setiap hari pembagian rapot, Doni dengan tangan bergetar akan menunjukkan rapotnya ke hadapan ayahnya. Lalu seperti biasa, ketika adik ketiga memperlihatkan rapotnya, ayahnya dengan bangga, "Kau anak pintar sayangku, ayah bangga sekali kepadamu." Ketika anak kedua menyodorkan rapotnya, "Ini ayah hasil prestasiku, kau pintar sekali anakku, aku bangga sekali memilikimu." Tetapi berbeda ketika Doni memperlihatkan hasil rapotnya dengan tangan yang bergetar dan sudah ada peluh di dahinya. Kemudian ia serahkan kepada ayahnya. Dan seperti biasa, setiap semester sang ayah mengatakan tanpa berkata apa-apa lagi, tanpa ada kata-kata wejangan-wejangan lagi, hanya dengan pandangan yang sinis dan mengatakan, "Kau lagi-lagi memalukan anak bodoh. Sampai kapan setiap semester engkau memiliki nilai yang seperti ini? Matematika buruk, bahasa Indonesia saja pelajaran paling gampang buruk, bodoh sekali engkau, anak siapa ini? Memalukan sekali. Kau tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adikmu, wahai Doni. Ayah malu memiliki anak sepertimu." Apa kata orang-orang? Ayah tidak mau tahu. Kalau sampai semester depan ayah mendapatkan lagi bahwa engkau rapotnya jelek dan bahkan sampai tidak naik kelas, engkau akan tahu akibatnya. Kemudian berlalulah semester tersebut dan Doni kembali belajar giat untuk mendapatkan rapot yang bagus supaya sang ayah tidak marah. Masuk ke semester berikutnya, hal yang lebih dahsyat lagi terjadi. Doni dinyatakan tidak naik kelas. Lalu dengan hati yang bergetar ia sodorkan rapot itu, tangan mungilnya mensodorkan rapot itu ke hadapan ayahnya. Tanpa kata-kata lagi sang ayah langsung memukul wajah anak kecil tersebut. "Memalukan, dasar bodoh. Ayah malu memiliki anak sepertimu. Matematika tidak bisa, bahasa Indonesia tidak bisa, semua nilaimu buruk. Apa yang terjadi? Harusnya ibumu malu dan menyesal melahirkan anak bodoh sepertimu. Ayah malu dengan teman-teman ayah. Kau benar-benar tidak bisa menjadi contoh yang baik." Sang ayah kemudian mengambil raket pemukul nyamuk. Ia lakukan untuk memukul sang anak ini. Si Doni kemudian dipukul dari depan, si Doni dipukul dari belakang, si Doni dipukul dari kaki. Kemudian apa yang terjadi? Sang Doni mengatakan, "Ayah, ampun ayah, sakit sekali ayah, Doni sudah belajar ayah, tapi Doni mendapatkan seperti ini. Engkau memalukan anak bodoh. Sampai kapan kau terus-menerus memperlakukan seperti ini, berbuat seperti ini, memalukan ayah dan ibumu. Ayah menyesal sekali memiliki anak sepertimu." Dipukul lagi sang anak tersebut dengan tangan, dengan raket, ditampar sampai Doni terjatuh. Kemudian Doni mengatakan, "Ampun ayah, sakit ayah, Doni sudah belajar ayah." Kemudian Doni memandang ibunya yang berada di ujung sana. Sang ibu tanpa ada kata-kata hanya diam karena tidak berani untuk melindungi Doni dari serangan ayahnya. Doni memandang seorang wajah ibu dan memohon pertolongan kepada ibunya. Sampai puas ayah itu memukul si anak bodoh ini. Kemudian Doni menghambur ke pelukan ibunya dan Doni mengatakan, si kecil Doni berkata, "Maafkan aku ibu, aku membuat malu ayah dan ibu terus karena aku menjadi anak yang sangat bodoh. Aku tidak seperti adik-adikku yang pintar pelajarannya, yang nilainya pintar. Sekarang Doni tidak naik kelas ibu. Maafkan aku ibu." Ternyata belum cukup sampai di situ. Sang ayah kemudian, "Kau harus masuk ke pesantren supaya kau ditatar, dididik dengan baik di sana, supaya engkau jadi anak yang membanggakan, bukan anak yang memalukan selama ini." Doni kecil pada akhirnya dilemparkan ke pesantren oleh sang ayah. Doni menggenggam tangan ibunya dengan kuat. "Jangan ibu, aku tidak mau pergi ke pesantren. Aku mau sama ibu, aku akan belajar lebih giat ibu. Jangan masukkan aku ke pesantren ibu." Namun sang ayah tanpa ada perasaan apapun, "Kau harus masuk pesantren dan ibu, istriku, jangan sekali-kali engkau menjenguk si Doni ini. Biar dia belajar sungguh-sungguh untuk menjadi anak yang hebat.
Tidak anak yang memalukan seperti ini. Doni pun dilemparkan ke pesantren dalam usia yang sangat dini, bertahun-tahun tanpa dijenguk oleh sang ibu. Kemudian ayah dan ibu dan dua anak ini terus menerus hidup dengan segala kecukupan-kecukupan yang luar biasa. Ayahnya terus naik pangkat dengan status kehidupan yang sangat baik. Anak nomor 2, anak nomor 3 disekolahkan dengan sangat hebat, dan mereka selalu bangga dengan hasil prestasi dari anak-anak tersebut. Lulus SD, SMA, SMP, SMA, sampai akhirnya Doni kembali lagi ke rumah. Lalu Doni menjadi pribadi yang tidak banyak bersuara, tidak banyak bercerita. Ayahnya terus menerus membanding-bandingkan, lihat adikmu nomor 2, lihat adikmu nomor 3, pintar, otaknya pintar, keturunan papa, keturunan ayah semua pintar. Bukan seperti engkau yang sudah dilempar ke pesantren pun tetap bodoh. Prestasi-prestasi sekolahmu bodoh. Tapi ayahnya lupa ada perubahan yang dialami oleh Doni. Ternyata Doni menjadi semakin religius. Sang ibu yang memahami keadaan tersebut merasa bangga dengan kehadiran Doni yang semakin religius. Suatu ketika Doni kemudian menjadi remaja masjid karena sang ayah tidak mau mensekolahkan Doni ke universitas. Untuk apa ke universitas? Otaknya bodoh. Dia tidak pintar apa-apa. Buang-buang uang saja kalau aku mensekolahkan dia ke universitas, kata sang ayah. Doni pun tidak menuntut apapun, ia hanya aktif di masjid dan kemudian menjadi remaja masjid, menjadi ketua masjid. Namun hal yang lain terjadi, bahwa tiba-tiba rumah tersebut digerebek oleh polisi dan mengatakan bahwa Doni adalah tersangka dari kasus pencurian. Setelah diperiksa di kepolisian, ternyata Doni sama sekali bebas dari tuduhan tersebut. Namun sang ayah sudah kepalang malu. Sang ayah kemudian mengatakan, kamu sejak kecil sampai aku sekolahkan, aku lempar ke pesantren, tidak ada perubahan dari dirimu, tetap